Nanyi, Gunung Huoyan, ribuan kaki di tengah bumi. Inti bumi adalah tempat berapi-api, tempat magma bergulung. Api paru-paru bumi menyebar seperti awan di tengah bumi. Gelembung magma yang menggelinding di kolam magma dataran rendah, dan gelombang panasnya sangat mengejutkan. Bebatuan di sekitarnya berwarna merah seperti besi panas. Ini adalah gua luas di tengah bumi. Selama ribuan tahun, hanya sedikit orang yang memperhatikannya. Binatang suci Suzaku mungkin lewat di sini. Akan ada sedikit kelainan di tanah, tapi tidak ada yang bisa mencapai tempat ini. Namun, hari ini, tepat di atas kolam magma yang bergulung-gulung, ada seseorang yang mengambang terbuka, berkeringat banyak, dan kulitnya merah, warnanya sama dengan bebatuan di dalam gua. Orang ini tidak lain adalah Ji Changkong, yang datang jauh-jauh dari Gunung Tianshan. Mengikuti kepekaan halus jiwa terhadap binatang suci Suzaku, dia terbang jauh dari pegunungan Tianshan ke selatan, dan menemukan tempat ajaib dengan gelombang panas yang menyengat. Dia meregangkan tubuhnya melalui celah kecil di bawah tanah sebelum memasuki bawah tanah. Kami pergi jauh ke bawah tanah Gunung Huoyan dan menemukan tempat aneh dengan suhu yang sangat tinggi. Binatang suci Suzaku dapat mengendalikan kekuatan api antara langit dan bumi, dan atributnya juga merupakan api yang ekstrim. Ia tergantung di atas kolam magma, dan ketika dia menenangkan pikirannya, dia dengan jelas merasakan bahwa ada sesuatu yang lebih jauh di tengahnya, dari bumi setinggi 1000 kaki. Vitalitas yang sangat besar sedang tidak aktif. Tanpa berpikir terlalu banyak, dia segera memastikan bahwa makhluk hidup besar yang tertidur ribuan kaki di bawah tanah tidak lain adalah binatang suci Suzaku, salah satu dari 4 penjaga benua 5 elemen. Namun, ketika seseorang berada di atas kolam magma, dia tidak dapat lagi menemukan cara untuk masuk lebih dalam ke inti bumi. Melihat sekeliling, dia menemukan bahwa mungkin dia hanya bisa menyelam ke dalam kolam magma, dan melalui kolam magma, itu akan terjadi mungkin untuk masuk lebih dalam ke dalam bumi, sampai aku melihat penampakan binatang suci Suzaku dengan mataku sendiri. Sayangnya, ide indah ini ditakdirkan untuk gagal menjadi kenyataan. Gelombang panas yang menakjubkan di kolam magma sepertinya melelehkan segala sesuatu di dunia. Dia pernah mencoba mengeluarkan batu baja tungsten yang sangat keras dari kantong Mustard, dan bahkan mencoba melemparkan beberapa batu padat yang dia dapatkan dari Beidou Starfield ke dalam kolam magma satu persatu. Dia tertekan saat mengetahui bahwa semua batu padat itu jatuh saat orang-orang berada di kolam lahar, mereka meleleh seperti roti kukus dan menghilang tanpa bekas dalam sekejap mata. Suhu setinggi itu di luar imajinasinya. Dia mencoba mendekati kolam magma secara perlahan, tetapi menemukan bahwa begitu dia mendekati kolam magma sedekat 10 meter, semua air di tubuhnya akan menguap seluruhnya, dan bahkan darahnya akan menguap. Saat ini, kulitnya akan pecah-pecah dan pembuluh darahnya berdenyut-denyut. Ada berbagai tanda bahwa bahkan tubuh Suanyuannya mungkin tidak mampu menahan serangan suhu tinggi ini. Oleh karena itu, ia tidak gegabah menyelami magma, melainkan berusaha melepaskan kesadaran jiwanya, berharap menemukan cara untuk masuk lebih dalam ke bumi melalui kesadaran jiwanya. Namun, begitu jiwanya jatuh ke dalam kolam magma, ia langsung diserang oleh kekuatan yang bercampur dengan suhu yang sangat tinggi. Bahkan jiwa berbentuk nebula pun kewalahan dan harus segera menarik seluruh kesadarannya dari kolam magma. Dia menyadari bahwa kolam magma ini sebenarnya adalah batasan pertahanan yang hampir tidak dapat dipecahkan. Kekuatan api yang ada di kolam magma 100 kali lebih ganas daripada api di inti bumi dimanapun, bahkan orang kuat di alam surga 9 istana tidak akan berani menenggelamkan tubuh mereka. Selain itu, ada juga kekuatan membakar jiwa di kolam magma. Kekuatan itu akan terpicu ketika jiwa-jiwa lain jatuh ke dalam kolam magma. Tujuannya jelas untuk mencegah jiwa para pejuang surgawi mengintip. Dengan adanya pembatasan kolam magma ini, hampir dapat mencegah intrusi makhluk surgawi. Binatang suci Suzaku yang berada ribuan kaki jauhnya di tengah bumi, dapat memastikan bahwa ia tidak akan diganggu oleh orang luar dan dapat pulih kembali di tengah bumi dengan ketenangan pikiran. Setelah kemunduran berulang kali, Ji Changkong tidak punya pilihan selain menyerah pergi ke pusat bumi untuk menemukan cara menghilangkan rahasia dari tubuh dengan binatang suci Suzaku. Tubuhnya berulang kali mencoba mencari dengan jiwanya esensi Suzaku dan darah yang tersembunyi di dalam tubuhnya. Berkali-kali, duduk acuh tak acuh di dalam kehampaan, Ji Changkong menjadi tenang dan mencari setiap titik akupuntur dan pembuluh darah di tubuhnya berulang kali, mencoba mencari tahu darah yang disembunyikan di tubuhnya oleh binatang suci Suzaku. Titik-titik-titik. Waktu berlalu dengan tergesa-gesa, dan tidak ada yang tahu berapa lama waktu telah berlalu. Ji Changkong perlahan terbangun dari keheningan, tidak bisa menahan senyum pahit dan menggelengkan kepalanya, matanya penuh kesedihan. Dia mencoba yang terbaik, melepaskan seluruh kekuatan jiwanya, dan dengan hati-hati mencari di setiap sudut tubuhnya. Dia yakin bahwa setiap titik akupuntur, setiap otot, dan bahkan pori-pori di tubuhnya ada. Setelah diselidiki dengan cermat, dia masih tetap tidak menemukan apapun. Dia mulai bertanya-tanya apakah King Long telah melakukan kesalahan.
Apa karena tidak ada darah Suzaku di tubuhnya? Kalau tidak, kenapa dia datang ke daerah yang begitu panas dan begitu dekat dengan binatang suci Suzaku? Kenapa darah di tubuhnya tidak bereaksi? Hal ini membuatnya sangat bingung dan mulai meragukan binatang suci Qinglong dan dirinya sendiri. Duduk bersila di kehampaan, Ji Changkong menatap kosong ke kolam magma di bawahnya, linglung sejenak, memikirkan bagaimana cara mengatasi masalah ini. Setelah merenung lama, Ji Changkong mengertakkan gigi dan berkata dengan keras, "Ayo kita coba." Ji Changkong, yang berjarak sekitar 10 kaki dari kolam magma, mengorbankan kekuatan Yuan di tubuhnya, membentuk perisai cahaya cian dengan lampu listrik, dan perlahan turun menuju kolam magma di bawah. Bah bang bang, energi yang terkondensasi pada topeng dengan cepat dikonsumsi, dan topeng tersebut mengeluarkan suara-suara acak seperti kacang buncis yang digoreng. Di bawah suhu tinggi yang mengerikan, kekuatan apapun akan terbakar dan hancur, bahkan topeng cahaya yang dipadatkan oleh Yuan Power tidak terkecuali. Saat mendekati kolam magma di bawah, Ji Changkong terus-menerus menuangkan energi di tubuhnya ke dalam perisai cahaya, menjaga perisai cahaya agar tidak rusak oleh gelombang panas dari kolam magma di bawah. Akhirnya, dengan dukungannya, dia hanya berjarak 1 meter dari kolam magma. Gelombang panas yang mengerikan keluar dari bawah tubuhnya. Ji Changkong perlu menghabiskan energi di tubuhnya setiap saat. Dengan energi langit dan bumi yang sangat besar, dia mampu menopang tubuhnya dari penyiksaan tersebut. Topeng itu terus tenggelam, hanya 1 inci dari kolam magma. Gelembung yang keluar dari gemericik hampir mencapai bagian bawah topeng jari tengah menembus perisai cahaya tiba-tiba tenggelam ke dalam kolam magma. Rasa sakit yang membakar di hati hanya berlangsung sesaat, namun saat jari tengah Ji Changkong menembus kolam lava, seluruh kulit dan dagingnya meleleh. Hanya tulang jari tengah, seputih batu giok, terbakar semerah bebatuan di sekitarnya, yang tampaknya mampu menahan kekuatan pembakaran dan pelarutan kolam magma. Ji Changkong tidak bisa menahan tangis kesakitan, memamerkan giginya dan memandangi tulang yang belum meleleh di kolam magma, menyakitkan tapi bahagia. Dia tiba-tiba menyadari bahwa semua tulang di tubuhnya lebih kuat dari batu terkeras di dunia. Batu yang dia dapatkan dari wilayah bintang Beidou telah meleleh, tetapi sepotong tulang jari tengahnya masih utuh, yang cukup untuk membuktikan kekuatannya. Betapa kerasnya tulang-tulang itu. Sementara dia bahagia, dia harus menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengatasi kekuatan api mengejutkan yang menghantam tulang jari tengahnya. Kekuatan api datang dari kolam magma, seolah-olah telah terperangkap selama bertahun-tahun dan tiba-tiba menemukan jalan keluar. Melalui tulang tangan Ji Changkong, ia mengalir deras menuju tubuh Ji Changkong, seolah-olah akan melelehkannya sepenuhnya. Di sini, Ji Changkong berada di kolam magma sepanjang 1000 kaki yang tidak dapat dilihat oleh siapapun di bawah tanah. Dia berkeringat deras dan berteriak kesakitan. Dia melepaskan kekuatan di tubuhnya dan menciptakan hambatan besar bagi invasi kekuatan api di dataran rendah, ujung kolam magma, mencegah dirinya berada dalam kegelapan. Sebelum dia bisa mengetahui darah Suzaku, dia dihancurkan sepenuhnya oleh kekuatan api magma ini. Energi dalam tubuh terus mengalir ke lengan kiri, menghalangi jari tengah. Tulang tangan kecil meledak dengan hiruk-pikuk energi yang menggemparkan bumi. Dampak antara kedua kekuatan tersebut membuat kolam magma tampak mendidih. Ji Changkong diam-diam mengatakan sesuatu yang buruk dan ragu-ragu untuk mengambil kembali jari tengahnya yang berada jauh di dalam kolam magma. Dia menemukan sepertinya ada gelombang di magma, naik dan turun sekarang, sambil menahan rasa sakit karena sakit hati dan terganggu oleh hal-hal lain, dia perlahan-lahan menjadi kelelahan. Tepat ketika dia hendak menyerah, tiba-tiba, jiwanya sangat tajam dan dia melihat benjolan kecil yang keras di titik yang di punggungnya, yang perlahan meleleh, itu adalah setetes darah. Setelah darah yang membeku meleleh, dengan cepat meleleh ke dalam tubuhnya seperti makhluk hidup dan bercampur dengan anggota badan dan tulang di tubuhnya. Tiba-tiba, Ji Changkong merasa seolah-olah dia telah meminum api naga api yang 100 kali lebih kuat. Dia merasa seolah-olah dia telah memasuki magma, terbakar oleh api, dan ditelan oleh magma. Baru kemudian kesadaran ini muncul bersamaan, dan dengan celepuk, dia benar-benar jatuh ke lahar. Magma yang sepertinya mampu membakar dan melelehkan segala sesuatu di dunia, menelan tubuhnya sekaligus. Hal yang paling aneh adalah hal yang paling dia takuti tidak terjadi. Tubuhnya berada di dalam magma, panas seperti besi api, namun tidak meleleh, kecuali rambutnya yang hilang seketika, daging dan darahnya tetap ada utuh. Tidak hanya itu, kekuatan api dari magma semuanya menembus pori-porinya dan masuk ke dalam tubuhnya, dalamnya juga aman dan sehat, namun sedikit tidak nyaman di bawah kekuatan api yang besar ini. Apakah semuanya baik-baik saja? Ji Changkong tertegun. Dia memejamkan mata dan merasakan perubahan yang datang dari tubuhnya di kolam magma, merasa sedikit bingung. Setelah beberapa saat, Ji Changkong tiba-tiba menyadari perubahan aneh di tubuhnya. Setelah bereaksi singkat, dia merasa sangat gembira hingga dia hampir tidak bisa menahan diri untuk berteriak kegirangan.
Tubuhnya sebenarnya menyerap kekuatan api di kolam magma. Tepat, itu adalah kekuatan api di kolam magma, yang tertarik oleh kekuatan darah binatang suci Suzaku di tubuhnya, yang mengambil inisiatif untuk menggali ke dalam tubuhnya. Ada terlalu banyak kekuatan api di kolam magma. Kekuatan itu bukanlah sesuatu yang bisa dikumpulkan oleh orang biasa. Namun, ketika darahnya menyatu dengan darah binatang suci Suzaku, api di kolam magma memiliki karakteristik membakar segalanya. Tampaknya sudah kehilangan pengaruhnya. Tiba-tiba, tubuh Ji Changkong seolah menjadi kekuatan yang sama dengan api. Tubuhnya telah menjadi bagian dari api, dan tentu saja dia tidak terpengaruh oleh kekuatan api tersebut. Dia bahkan tidak perlu mengambil inisiatif untuk melakukan apapun, selama dia mempertahankan kondisi mengintegrasikan tubuhnya ke dalam kolam magma, kekuatan api dari kolam magma akan secara aktif menembus ke dalam tubuhnya dan keluar ke anggota badan dan tulangnya, berulang kali. Seluruh tubuhnya ditempa, sehingga kulit, otot, pembuluh darah, dan tulangnya kembali diperkuat dan dipoles. Seiring berjalannya waktu, dia merasa semakin nyaman berada di kolam magma, dan perasaan menyayat hati di awal sudah lama hilang tanpa bekas. Beberapa waktu yang lalu, jari tengah tangan kirinya telah kembali ke keadaan semula, dan kulit serta dagingnya telah tumbuh kembali. Ia tidak membuka matanya, namun ia tahu bahwa jari tengah tangan kirinya aman dan akan tidak ada masalah lagi. Dengan cara ini, dia melepaskannya dan berendam di kolam magma. Dia mengabaikannya dan membiarkan kekuatan darah di tubuhnya menyerap kekuatan api di kolam magma. Meskipun tubuhnya juga terasa agak panas, itu tidak terlalu kuat dan sepenuhnya berada dalam kisaran toleransinya. Dia memahami bahwa panas yang membakar di tubuhnya disebabkan oleh otot, daging, dan tulang di tubuhnya yang mencerna kekuatan api, dan melalui itu kekuatan api membuat tubuh lebih kuat. Tiba-tiba perasaan aneh muncul di hatinya. Kekuatan api di kolam magma telah menembus ke dalam tubuhnya, dan menggunakan kekuatan api untuk memolesnya seperti dewa yang memoles senjata ajaib. Begitu perasaan indah ini muncul di hatinya, Ji Changkong tiba-tiba menyadarinya. Ya, kekuatan api menjalar ke seluruh tubuhnya, mengisi otot, daging, dan tulangnya, membuat tubuhnya yang sudah kuat semakin tidak bisa dihancurkan, memungkinkan tubuhnya beradaptasi dengan semua suhu tinggi. Ini seperti mencampurkan semacam zat langka yang menakjubkan ke dalam senjata ajaib yang tiada taranya, dan menggunakan sifat khusus dari zat langka untuk membuat senjata ajaib itu lebih tidak bisa dihancurkan. Mengizinkan senjata ajaib mendapatkan atribut tambahan. Terlepas dari pendekatan atau esensinya, keduanya sebenarnya memiliki pendekatan yang berbeda namun memiliki tujuan yang sama. Berpikir seperti ini, Ji Changkong tiba-tiba menyadari bahwa dari sudut pandang empat binatang suci, yang disebut penjaganya sebenarnya adalah senjata ajaib di tangan mereka esensinya sendiri ke darah diterapkan pada senjata ajaib, memungkinkan senjata ajaib memberi mereka lebih banyak bantuan. Begitu ide ini terlintas di benaknya, sepertinya dia tidak bisa pergi. Ji Changkong memikirkannya sejenak di kolam magma, dan diam-diam berpikir kepada empat binatang suci, apakah aku hanya ada di tangan mereka? Lengan. Waktu berlalu dengan tenang. Ji Changkong, yang tenggelam dalam pikirannya sendiri, tiba-tiba terbangun dari meditasinya. Tiba-tiba, dia menemukan bahwa kekuatan api yang mengalir ke dalam tubuhnya, setelah melemahkan seluruh tubuhnya, secara bertahap mulai mengalir menuju jiwanya. Dia sangat akrab dengan perasaan ini. Ketika dia berada di alam surga 5 elemen, ketika dia menggunakan kristal api untuk meningkatkan energi api di tubuhnya sesuai dengan teknik tempering tubuh ekstrim, dia juga dilarikan ke dalam jiwanya oleh api. Begitu perasaan indah ini muncul, Ji Changkong segera memusatkan perhatiannya secara alami. Ji Changkong menggunakan teknik tempering tubuh ekstrim aslinya dan mengikuti langkah-langkah di masa lalu untuk mengaktifkan kekuatan api, mencoba menggunakan kekuatan api dengan benar untuk meredam jiwa lagi. Sebelum meninggalkan Tianshan, Li Hentian berulang kali memberitahunya bahwa dia harus mendapatkan kekuatan Suzaku dan menggunakan kekuatan api Suzaku untuk meredam jiwanya sebelum dia bisa memasuki jantung matahari dan mendapatkan pohon kehidupan 9 Yao. Karena 9 pohon kehidupan Yao pohon itu dikelilingi oleh api langit, dan jiwa belum ditempa oleh kekuatan api dari binatang suci Suzaku. Oleh karena itu, begitu perasaan ini muncul di benaknya, Ji Changkong secara alami terkejut dan bahagia, dan segera menganggap pemurnian jiwa dengan kekuatan api sebagai langkah terakhir dalam memadukan darah. Teknik tempering tubuh ekstrim digunakan secara ekstrim. Dia memaksa dirinya untuk menggunakan lebih banyak kekuatan api untuk mengalir dalam jiwanya yang seperti nebula, menahan rasa sakit karena sakit hati, dan melaksanakan rencananya selangkah demi selangkah. Di kolam magma ribuan kaki di bawah tanah, dia bertahan dan mengerahkan semua kekuatan api yang mengalir ke dalam tubuhnya untuk melemahkan jiwanya berulang kali. Di kolam magma, jiwanya bahkan terpisah dari tubuhnya, menunjukkan pola nebula merah, memancarkan api, menarik banyak kekuatan api di kolam magma. Kekuatan api itu melonjak menjadi beberapa kelompok terbakar dengan cahaya dan panas seperti bola api. Saya tidak tahu berapa lama.
Dari pusat bumi di bawah kolam magma, sebuah pemikiran tak menentu muncul. Pikiran ini seperti bintang kecil yang berkelap-kelip yang tiba-tiba jatuh ke dalam jiwa Ji Changkong yang berbentuk nebula merah. Pikiran seperti bintang meledak seketika di jiwanya yang seperti nebula, dan pikiran yang tersebar itu terpatri dalam di jiwa Ji Changkong, membuatnya melupakannya hanya ketika jiwanya benar-benar hilang. 3 api tertinggi di langit dan bumi. Pikiran yang tersebar itu ternyata adalah sebuah metode untuk mengendalikan api. Binatang suci Suzaku milik api. Dengan kekuatan binatang suci Suzaku di tubuhnya, dia juga dapat dengan terampil mengendalikan kekuatan api antara langit dan bumi. 3 api tertinggi langit dan bumi adalah 3 api paling ajaib di dunia, yaitu api langit, api bumi, dan api sejati 3 rasa. Ketiga api ini semuanya memiliki kemampuan untuk membakar segala sesuatu, namun memiliki perbedaan yang halus. Api langit datang dari langit. Hanya pejuang surgawi yang berada di alam Baguatian dan yang melakukan perjalanan di alam matahari yang dapat mengeluarkan api matahari. Api langit memiliki sifat mematikan yang sangat mengerikan terhadap jiwa dan bentuk kehidupan lainnya saat api langit digunakan, seorang pejuang surgawi dapat dibasmi. Jiwanya sepenuhnya dimurnikan dan dimurnikan sampai mati. Api bumi berasal dari jantung paru-paru bumi dan juga merupakan api dasar di kolam magma ini. Api bumi dapat meredam senjata magis, daging, dan ramuan, selama api bumi dapat digunakan dengan terampil. Dia bisa menggunakan api bumi untuk menempas senjata sihir dan ramuan, dan dia juga bisa menggunakan api bumi untuk membantu prajurit surgawi yang tidak memenuhi syarat menghilangkan kotoran dari tubuh mereka, sehingga orang lain bisa terlahir kembali. Api sejati 3 rasa berasal dari tubuh Tianxi, diaktifkan dengan metode khusus melalui energi di dalam tubuh, dapat membakar semua benda fisik, termasuk air laut, es, dan bahkan batu dan baja materinya adalah, api sejati 3 rasa dapat membuatnya menyala. Saat kamu bangkit dan bertarung melawan seseorang, jika kamu dapat mengaktifkan 3 rasa api sejati. Terlontar ke tubuh lawan, lawan secara tidak sengaja terkena Sunway True Fire. Kecuali jika dia segera mengambil keputusan untuk memotong kulit dan daging yang terkontaminasi oleh Sunway True Fire, dia akan segera kewalahan oleh Sunway True Fire dan hancur total oleh Sunway True Fire. Api membakarnya menjadi abu. Api sejati 3 rasa digunakan bersama dengan api surgawi yang membasmi jiwa. Dapat dikatakan sangat kejam. Seorang pejuang surgawi dibungkus oleh api sejati 3 rasa dan api surgawi. Ia akan terbakar habis oleh 2 jenis api ini. Hilang antara langit dan bumi. Api surgawi, api duniawi, dan 3 jenis api sejati, yang secara kolektif dikenal sebagai 3 api absolut langit dan bumi, adalah metode pengendalian api unik dari binatang suci Suzaku. Ketika pikiran yang datang dari kedalaman bumi meledak dalam jiwa Ji Changkong, dia menemukan bahwa dia memiliki metode latihan 3 api tertinggi langit dan bumi di benaknya, dan jiwa Ji Changkong yang berbentuk nebula mulai muncul kembali, berubah. Jiwanya yang seperti nebula dapat mengalami perubahan luar biasa seiring dengan perubahan pikirannya. Ketika dia mencoba merasakan 3 api absolut langit dan bumi dan ingin mengendalikan api bumi di kolam magma sesuai dengan 3 api absolut langit dan bumi miliknya. Jiwa tersebut tiba-tiba berubah menjadi 3 api yang dibentuk dalam bentuk karakter Tionghoa. Ketiga api tersebut terhubung satu sama lain, dan kekuatan api di tengahnya secara diam-diam berkomunikasi satu sama lain. Ji Changkong sangat terkejut. Ketika dia mencoba menggunakan keterampilan jiwa dari kultus Dewa Oro, ketiga api itu tiba-tiba berubah lagi, dan langsung berubah menjadi bentuk jiwa seperti nebula, yang sangat menakjubkan. Ji Changkong sangat terkejut dan menemukan bahwa wujud jiwa sebenarnya bisa berubah sesuka hati, itu tergantung apa yang ingin dia lakukan. Itu benar-benar selalu berubah dan semuanya bisa dilakukan sesukanya. Penemuan ini membuat Ji Changkong sangat bersemangat, dia sekali lagi mengubah jiwanya menjadi 3 api yang terhubung. Ji Changkong mencoba mengendalikan api bumi sesuai dengan rahasia metode pengendalian api bumi di antara 3 api unik langit dan bumi. Ketika dia mengikuti rahasianya, dia menemukan bahwa api bumi yang terdapat di kolam magma ditarik keluar dari kolam magma olehnya seperti benang. Api duniawi perlahan berkumpul, dan kekuatannya terus berubah seiring dengan pikiranku. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa alasan mengapa api bumi ini, yang juga dapat meluluhkan manusia, dapat melemahkan senjata magis dan ramuan, adalah karena api bumi ini tampaknya relatif jinak, dan dia dapat mengatur kekuatan api bumi sesuka hati. Dia mengerti bahwa jika dia menenangkan kekuatan api-api bumi ke tingkat tertentu, dia tidak hanya bisa menyempurnakan senjata magis dan ramuan, tetapi juga perlahan-lahan membantu orang mengeluarkan sampah di tubuh mereka selama dia memahami panasnya dan melakukannya selangkah demi selangkah. Nampaknya sangat mungkin untuk membakar semua kotoran di tubuh seseorang dengan sangat pasti, dan pada saat yang sama melunakkan tendon dan tulang lawan. Ji Changkong mencoba beberapa kali dan menemukan bahwa tidak sulit untuk menguasai api bumi. Dia sangat gembira dan mencoba menggunakan jiwanya untuk menghubungi binatang suci Suzaku di bawah tanah, berharap untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya dengan cara tertentu.
Sayangnya, ketika jiwanya menembus jantung bumi, dia merasakan nafas jiwa datang dari pusat bumi yang menyuruhnya pergi lebih awal. Dia tahu bahwa binatang suci Suzaku sedang mengusir orang. Setelah tertegun, Ji Changkong tidak banyak bicara, dan perlahan terbang keluar dari kolam magma. Dia menundukkan kepalanya untuk melihat uap panas yang keluar dari kolam magma, dan kemudian kembali ke jalur semula. Di atas bulan, di belakang bulan yang berlubang dan mati, bola cahaya putih berdiri dengan tenang di atas batu putih keabu-abuan di dekatnya. Ada juga beberapa pejuang surgawi yang datang untuk berlatih di bulan di sekitar gunung berapi yang sudah punah gunung berapi, menunggu panggilan pengunjung, agar kita bisa memasuki jantung bulan untuk berlatih bersama. Bola cahaya putih berkabut itu adalah salah satu dari banyak gunung berapi punah di dekatnya, dan ia telah mengumpulkan esensi cahaya bulan di dekatnya. Meskipun esensi cahaya bulan jauh lebih kecil daripada esensi cahaya bulan di pusat bulan, ia lebih kuat daripada kekuatan cahaya bulan di tempat lain di sini. Terlalu banyak. Cahaya putih berkabut berputar dan berubah, terkadang muncul sebagai tiga api, dan terkadang muncul sebagai langit berbintang dengan bintang yang mengalir, yang aneh dan tidak dapat diprediksi. Ada banyak Bagua Tianxi dari berbagai benua di dekatnya, yang semuanya mengembun menjadi bentuk manusia dan menatap area itu dari kejauhan, namun tidak ada yang berani melangkah lebih dekat. Sebab, sebelumnya ketiga Bagua Tianxi rakus akan kekayaan esensi cahaya bulan. Mereka merasa pria itu membawa harta yang sangat besar dan pergi memprovokasi mereka oleh cahaya putih berkabut. Sebelum ketiga Bagua Tianxi sempat bereaksi, mereka semua meledak dan jiwa mereka hancur. Pada saat itu, fluktuasi jiwa yang keluar dari bola cahaya putih itu sangat menakutkan dan mendalam, membuat semua orang sadar akan teror orang itu. Itu sebabnya tidak ada yang berani pergi ke sana untuk memprovokasi dia lagi jarak jauh, apapun yang terjadi. Cahaya putih berkabut bergerak perlahan di tengah gunung berapi yang sudah punah. Saat posisinya berubah, Bagua Tianxi di dekatnya melarikan diri dengan panik, takut mereka secara tidak sengaja akan menghalangi jalur bintang jahat ini dan dipukuli dengan santai olehnya. Saya tidak tahu berapa lama, tetapi sesosok tubuh besar perlahan-lahan muncul dari kejauhan. Dia tertawa liar dan berkata, saudaraku, saya tidak menyangka itu benar-benar Anda. Anda mengulurkan nafas jiwa Anda. Saya pikir saya merasa salah. Cahaya putih berkabut berputar dan berubah untuk beberapa saat, dan secara bertahap mengembun menjadi bentuk manusia, berubah menjadi penampilan asli Ji Changkong. Hanya dengan melihat sekilas kebajamangan, Ji Changkong tersenyum dan berkata, saya pikir kamu telah terbasmi di Do Selatan Kain Wol wilayah bintang. Bagaimana mungkin? Manganang berjalan sembarangan, dan setelah sampai di sisi Ji Changkong, dia tersenyum dan berkata, sepertinya saya beruntung. Saat kita berada di wilayah bintang Do Selatan, Master Daratan kita bersama-sama menanganinya. Raja Ibel. Awalnya, Raja Ibel mengincar sekte kami, dan saya pikir saya akan kurang beruntung. Tetapi pada saat yang paling kritis, Raja Ibel benar-benar melepaskan kami dan terbang langsung ke satu arah, menunggu Jiugong kami Tian di benua Highland. Ketika para prajurit tiba, mereka menemukan bahwa Raja Ibel telah menghilang tanpa jejak. Ji Changkong tersenyum tipis dan mengerti bahwa ini karena Raja Ibel memperhatikan ada celah di ruang dekat benua Nandou, dan mengambil kesempatan untuk masuk ke dalamnya, dan menemukan kesempatan ini untuk kembali ke benua lima elemen. Kamu sangat beruntung. Ji Changkong tersenyum dan berkata, menurutku jiwamu cukup untuk memasuki jantung matahari untuk berlatih, jadi mengapa kamu masih di sini? Ini terakhir kalinya aku memasuki Heart of the Moon. Aku menyerap esensi cahaya bulan dari Heart of the Moon untuk yang terakhir kalinya, sehingga aku bisa lebih percaya diri dalam beradaptasi dengan panasnya Heart of the Moon. Matahari, saudaraku, kamu beruntung. Jika kali ini jika kamu tidak datang, kita hanya bisa bertemu di bawah sinar matahari lain kali. Mangan Gang tersenyum, menatap Ji Changkong, dan tiba-tiba berkata, nak, kekuatan dari jiwa telah meningkat pesat dalam waktu sesingkat itu. Sepertinya lebih baik dariku, bagaimana kamu melakukannya? Ji Changkong menyerap kekuatan jiwa murni dari Mutiara Tian Yuan, dan kekuatan itu bergabung dengan jiwanya, membuat kekuatan mental Ji Changkong, yang hanya bisa berkeliling bulan, sebanding dengan seorang master di puncak Bagua Tian. Begitu kuat dengan kekuatan spiritual di tubuhnya, dia tidak lagi takut akan bahaya apapun di jantung bulan selama 1 atau 2 hari, dia pasti bisa melakukannya. Jiwanya menyerap esensi bulan dan mengambil langkah selanjutnya menuju matahari. Penampilanmu juga berarti jalan menuju Yuexin harus dibuka, kan? Ji Changkong tersenyum. Manganese Steel tertawa terbahak-bahak dan berkata, ya, ikutlah dengan saya. Kali ini Anda dan saya sudah cukup. Saya tidak berencana membawa beberapa orang yang tidak dapat diandalkan kali ini. Baja Mangan, kami telah menunggumu. Bagaimana mungkin kamu tidak membawa kami bersamamu? Saat kamu pergi terakhir kali, kamu berjanji kepada kami bahwa jika kamu datang ke bulan lagi kali ini, kamu pasti akan membawa kami ke jantung bulan.
Jika kamu tidak membawaku ke Heart of the Moon, apa yang akan kita lakukan? Orang-orang yang berkeliaran di sekitar gunung berapi yang sudah punah terkejut ketika mereka mendengar bahwa Baja Mangan akan melanggar janji, dan mereka mulai berteriak dengan tergesa-gesa. Ekspresi Baja Mangan seperti biasa, dan orang menyebalkan itu berkata, aku baru membawanya masuk hari ini, ada apa? Jika ada yang tidak mengizinkannya, aku akan membasminya di sini. Kalian, bisakah kamu mencari Lei Potasium? Dia akan melakukannya, tetap lakukan itu setiap saat. Jika Anda berada di dekatnya, biarkan dia yang memimpin, dan Anda bisa masuk juga. Leika terlalu berbahaya. Kami takut dia akan berkomplot melawan kami di jantung bulan. Seorang penganut Tao Bagua yang jelas sedikit mengenal Leika berkata sambil tersenyum masam. Ini tidak ada hubungannya denganku. Kamu selalu mengikuti Leika di masa lalu, dan aku tidak bisa mengendalikan begitu banyak. Manganang tertawa aneh dan berkata, saudaraku, ayo pergi. Kamu dan aku lebih baik bersama daripada bawalah banyak sampah. Dan selain itu, sampah ini dapat menggigit orang di saat-saat kritis. Banyak sekali gosip di sekitarnya, melihat Manganang menghina mereka dengan begitu arogan, namun tidak satupun dari mereka yang berani angkat bicara, mengerikan. Keberadaan bintang jahat yang tak terduga, dan kombinasi keduanya terlalu menakutkan, dan mereka tidak berani mengambil risiko. Ji Changkong jelas tidak mengambil hati orang-orang ini. Setelah mengalami bahaya hati bulan, dia bahkan merasa bahwa memasuki hati bulan dengan kekuatan orang-orang ini hanyalah mencari kematian, bahwa Baja Mangan tidak membawa mereka ke dalam Moon Heart One Piece. Baja Mangan masih sangat familiar dengan jalan menuju jantung bulan. Setelah jalan menuju jantung bulan dibuka, dia membawa Ji Changkong ke dalamnya jantung bulan. Intisari cahaya bulan hati bulan yang sangat kaya muncul. Saudaraku, ayo pergi ke Yue Feng. Kali ini, kau dan aku akan bergabung dan kita pasti akan mengambil semua harta di Yue Feng sebagai milik kita. Ji Changkong tersenyum dan menolak, silakan. Saya tidak ingin membuang terlalu banyak waktu berlarian. Saya hanya ingin mencari tempat terpencil untuk meminjam esensi cahaya bulan untuk berlatih. Saya berharap sebelum hati bulan menutup kali ini, itu bisa membuat setiap benang jiwa ditempa oleh esensi bulan. Setelah pergi, aku akan segera pergi ke matahari. Harta di puncak bulan tidak terlalu menarik bagiku. Dia memiliki ide untuk pergi ke jantung matahari untuk merebut pohon kehidupan Jiuyao. Jadi tentu saja dia tidak lagi peduli dengan harta spiritual di puncak bulan. Manganangang tampak kaget, menatap Ji Changkong beberapa saat, mengangguk pelan, dan benar-benar berkata itu saja, kalau begitu aku tidak akan pergi ke puncak Yue. Aku akan menyimpan kekuatanku dan menggunakan intisari hati bulan untuk meredam jiwaku untuk yang terakhir kalinya, dan kemudian pergi ke matahari bersamamu. Saudaraku, Bagua Tianxi di atas matahari jauh lebih kuat dari kita ketika kita sampai di bawah sinar matahari. Anda dan saya berjalan bersama, Anda memiliki semacam perhatian dan Anda tidak perlu khawatir ditindas, bagaimana menurut Anda? Ji Changkong tidak peduli. Dia merasa satu baja polimangan tidak terlalu banyak dan lebih sedikit tidak kurang, jadi dia mengangguk tidak apa-apa. Mangan Steel sangat gembira, mampu pergi ke matahari bersama Ji Changkong, seorang ahli yang dapat dipercaya dan kuat, pasti memiliki lebih banyak keuntungan daripada kerugian baginya. Bersama-sama, mereka menyerah mencari Yue Feng. Berlatihlah dengan tenang di tempat yang jarang dikunjungi orang. Baik itu Ji Changkong atau Baja Mangan, kekuatan jiwa mereka sangat kuat. Keduanya telah mencapai langkah terakhir. Pelatihan khusus di Yuesin dengan cepat memungkinkan semua aspek jiwa mereka dibasuh dan dimurnikan oleh esensi cahaya bulan. Baca lagi. Sebelum jantung bulan tertutup, keduanya terbangun dari latihan dan saling tersenyum. Mereka memahami bahwa mereka telah menembus langkah terakhir pada saat yang sama dan benar-benar dapat memasuki jantung matahari. Manganang tertawa terbahak-bahak dan berkata, saya akhirnya memiliki kepercayaan diri untuk memasuki matahari. Sekarang meskipun saya terus menyedot sari bulan, itu tidak akan berpengaruh. Sayangnya, hati bulan belum tertutup, dan saya bisa tidak menemukan jalan keluar untuk saat ini. Bagaimana kalau kita berkeliaran di jantung bulan? Apakah menurutmu Kalium Guntur masih ada di sana? Setelah ini, aku khawatir aku tidak akan bisa hidup di bulan lagi. Jika aku bisa membasmi Kalium Guntur sebelum aku pergi, kekhawatiranku akan hilang. Ji Changkong merenung. Setelah beberapa saat, dia menyarankan. Bagaimanapun, tidak mungkin meninggalkan jantung bulan untuk saat ini. Sekarang dia dan Manganang sama-sama berada di puncaknya. Dengan keduanya bekerja sama, bahkan Lei Potasium, yang merasa nyaman di jantung bulan, tidak akan cocok untuk kedua orang ini. Itu sebabnya Ji Changkong punya ide seperti itu di dalam hatinya. Dia pasti masih di sini. Jika tidak ada kecelakaan, dia seharusnya berada di Yue Feng saat ini. Manganang mendengus. Oke, kamu yang memimpin, dan kamu dan aku akan bekerja sama untuk menghilangkan potasium petir itu sebelum kita pergi.
agar aku tidak menyesal, kata Ji Changkong sambil tersenyum. Manganese Steel juga sangat membenci Lei Potasium. Mendengar apa yang dikatakan Ji Changkong, dia langsung setuju, dan Manganese Steel memimpin jalan menuju Yue Feng. Benar saja, Manganangang mengenal Yue Xin dengan baik. Di bawah kepemimpinannya, tidak butuh waktu lama bagi mereka berdua untuk tiba di Yue Feng. Thunder Potasium memang ada di sini. Pertempuran sengit terjadi di sekitar Yue Feng. Bagua Tianxi yang datang dari berbagai benua berkumpul di dekat Yue Feng. Pada saat ini, orang-orang ini telah saling membasmi demi rumput spiritual dan batu aneh di Yue Feng wajahnya dan tidak ikut serta dalam pertarungan. Sebaliknya, dia menatap dingin ke arah orang-orang yang berada dalam keadaan gila. Manganangang dan Ji Changkong memiliki tujuan yang sama, satu ke kiri dan satu lagi ke kanan, kecepatan mereka tiba-tiba meningkat. Dalam sekejap, mereka melewati kerumunan yang berkelahi di sekitar mereka dan sampai tepat di samping Lei Ka. Lei Ka terkejut dan segera menyadari orang itu datang. Jiwa Lei Ka bergetar hebat dan berkata, Baja Mangan. Nomor 24. Manganang dan Ji Changkong, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, melepaskan serangan jiwa mereka satu demi satu. Ketika kebencian negatif Manganang meledak ke arah Lei Ka, pikiran Ji Changkong bergerak dan dia langsung menggunakan cahaya jiwanya untuk menyerang Lei Ka. Wajah Lei Jian berubah drastis, di bawah serangan sengit dari Ji Changkong dan Mangan Gang, dia tampak sedikit panik. Dia mengembun menjadi tubuh seperti ibel bulan untuk menahan serangan jiwa kedua orang ini. Namun, apakah itu Baja Mangan atau Ji Changkong, kekuatan jiwa sekarang berada pada puncaknya. Keduanya mengalihkan kekuatan mereka melawan Lei Ka. Entitas seperti ibel bulannya agak tidak mampu menahannya pemboman, di bawah ledakan, Lei Ka harus memfokuskan seluruh energinya padanya. Pada saat ini, cahaya jiwa yang menghalangi seluruh ruang di dekat Lei Ka tiba-tiba meledak dan menembus tubuh Lei Ka. Tubuh kalium guntur yang seperti setan bulan, di bawah serangan begitu banyak cahaya jiwa di seluruh langit, terkena cahaya pecah. Kekuatan cahaya jiwa yang sangat halus bahkan membuat takut setan bulan. Tentu saja, kalium guntur tidak dapat melarikan diri. Kehilangan. Lei Ka, yang tertangkap oleh Baja Mangan, tertangkap basah dan langsung menderita luka parah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melepaskan seluruh kekuatan jiwanya dan berteriak gelap. Gelap, selamatkan aku. Di antara banyak jiwa di bulan, terdapat wujud manusia yang sangat mencolok. Setelah jiwa ini terkondensasi menjadi wujud manusia, ia dikelilingi oleh energi hitam dan sangat pendek. Ada beberapa Bagua Tianxi yang menjaganya dengan ketat. Kelompok orang ini tidak terkalahkan dalam pertempuran di Yue Feng, dan mereka mulai membasmi semua orang di sekitar mereka dengan gila-gilaan. Kurcaci kecil, yang diselimuti aura hitam, menatapnya dengan tidak sabar setelah mendengar panggilan Lei Jian. Jiwanya segera bergetar dan dia berkata teknik pemurnian jiwa nebula dari kultus Dewa Oro, Ji Changkong. Kurcaci kecil itu segera menyerah melawan orang-orang di sekitarnya, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia langsung terbang menuju Lei Ka sambil berteriak hanya Lei Ka yang tahu cara keluar, dia tidak bisa mati. Kurcaci kecil itu dengan cepat terbang menuju Lei Ka, dan Bagua Tianxi yang lemah di sampingnya juga menyusulnya. Kurcaci kecil itu awalnya tertutup asap, tetapi ketika dia sampai di sisi Lei Ka, penampilannya terungkap sepenuhnya. Putra Kegelapan, Ji Changkong langsung berteriak setelah melihat kurcaci kecil itu. Kegelapan, selamatkan aku. Hanya aku yang bisa membawamu pergi dari jantung bulan. Selamatkan aku secepatnya, teriak Lei Potasium. Orang yang datang tidak lain adalah Putra Kegelapan yang pernah dilihat Ji Changkong di wilayah barat, Putra Anggrek Perawan. Putra Kegelapan masih tampak seperti remaja laki-laki, tetapi matanya jahat dan tidak dapat diprediksi. Dia melambaikan tangannya, dan para master Manihayan yang mengelilinginya segera mengepung Lei Ka di tengah. Hehehe tersenyum, dan Putra Kegelapan berkata dengan penuh semangat aku benar-benar tidak menyangka akan bertemu dengan Xuan Yuan dari keluarga Ji di jantung bulan. Panen ini terlalu besar, jika aku membasmimu, kultus Dewa Oro akan tamat segera. Haha, aku ingin mati hari ini. Harapan dari kultus Oro. Dia telah melepaskan harapan dari kultus Oro, dan Ji Changkong ingin menggunakan dia untuk membalas dendam pada Anggrek Perawan dan Raja Kegelapan. Pertarungan ini tidak bisa dihindari. Begitu ahli Manikeisme ini muncul, Lei Ka segera diselamatkan. Begitu Lei Ka menjauhkan diri dari Mangan Steel, dia langsung berteriak no. 24, Mangan Steel, beraninya kamu menyerangku dengan keji juga. Tidak ada lagi aturan, untung aku tidak sendirian, aku akan membuatmu berjalan-jalan tanpa makanan. Lei Jia sepertinya sudah melupakan kelakuan tercelanya saat berhadapan dengan Ji Changkong terakhir kali di jantung bulan. Di hadapan para ahli Manikeisme seperti Putra Kegelapan, dia terlihat benar dan menakjubkan pikir dia begitu jujur. Ji Changkong terlalu malas untuk mengobrol dengan Lei Jian, dan fokus pada Putra Kegelapan dan ahli Manikeisme.
Putra kegelapan ini seharusnya sudah berada di alam Baguatian selama beberapa waktu, meskipun terakhir kali dia berada di jantung bulan aku belum pernah bertemu dengan putra kegelapan ini, tapi menilai dari kekuatan jiwanya, anak ini bukanlah yang pertama kali datang ke Yuexin. Selain dia, ada 5 makhluk surgawi Manihayan Bagua di sampingnya. Kelima orang itu seharusnya adalah setan Manihayan dan karakter serupa lainnya melindungi putra kegelapan, dan di sisi lain, membantu putra kegelapan melakukan kejahatan di bulan. Meskipun 5 ahli Manikeisme di alam Baguatian datang untuk melindungi putra kegelapan, aura jiwa kelima orang ini tidak sebaik putra kegelapan. Dari sudut pandang Ji Changkong, kelima orang ini berada di saat kritis. Kemungkinan digunakan sebagai umpan meriam tampaknya lebih besar. Baja Mangan memiliki wajah cemberut, memandang para Manihayan dengan dingin, dan berkata kepada Ji Changkong di sampingnya, apakah kamu kenal orang-orang ini? Ji Changkong mengangguk pelan dan berkata, kami adalah teman lama. Kami adalah teman baik ketika kami berada di benua 5 elemen. Kali ini kami bisa bertemu di sini, jadi tentu saja kami harus menjadi akrab dan penuh kasih sayang. Ketika Mangan Gang mendengar apa yang dia katakan, dia segera mengerti bahwa dia sangat membenci para Master Manihayan ini. Mangan Steel mengangguk dengan berat dan berkata, karena kita adalah musuh, tentu saja kita harus bersenang-senang, apalagi orang-orang ini selalu begitu, dekat dengan Leika, saya masih sedikit bingung ketika mereka tidak berada di jantung bulan terakhir kali. Saya pikir telah terjadi gangguan antara mereka dan Thunder Potasium terakhir kali di pusat bulan, jadi guntur kalium ini sendirian. Begitu kata-kata ini keluar, Ji Changkong terkejut. Dia menatap Manganang dengan tatapan kosong dan bertanya, apakah mereka pernah bekerja sama dengan Leika lebih dari sekali? Hei, kalium guntur adalah penuntun di jantung bulan. Kita ingin bergerak di tengah bulan, bagaimana mungkin kita tidak memimpin jalan tanpa kalium guntur? Tanpa menunggu Manganang menjawab, Putra Kegelapan tersenyum dengan santai dan meminta 5 orang di sekitarnya untuk dia melindungi Leika dan segera berkata kepada Leika, aku tidak menyangka kamu dan Ji Changkong juga musuh. Ini bagus. Kita memiliki minat yang sama lagi kali ini. Lei Potasium mengangguk dengan dingin dan berkata, siapapun yang berjalan dengan Baja Mangan adalah musuhku. Orang ini melakukan serangan diam-diam ke arahku di jantung bulan terakhir kali, dan dia adalah musuh di antara musuh. Ji Changkong kini telah beradaptasi dengan sifat tidak tahu malu Leika dan tidak lagi berbicara omong kosong dengannya. Dia berkata kepada Manganang, kamu hanya perlu memperhatikan Leika. Serahkan sisanya padaku. Manganang tertegun dan berseru, bagaimana ini bisa dilakukan? Ji Changkong, kamu menjadi semakin sombong. Bagaimana kamu bisa mengalahkan kami berenam? Sekarang Manikeisme kami sedang membersihkan kekuatan kultus Dewa Oro. Kami akan membasmimu. Kultus Dewa Oro tidak akan memiliki pemimpin. Mereka akan menjadi benar-benar dimusnahkan oleh kultus Manihayan kita. Dengus seorang Master Manihayan di belakang Putra Kegelapan. Putra Kegelapan juga tertawa aneh. Sementara dia tertawa aneh, para ahli Manikeisme telah menyebar dan mengepung Ji Changkong di tengah. Sedangkan untuk Baja Mangan, otomatis mereka menyaringnya. Di mata mereka, mereka hanya menjadikan Ji Changkong sebagai musuh. Haha, aku khawatir hanya sedikit dari kalian. Fluktuasi jiwa yang sangat dahsyat datang dari jiwa Ji Changkong. Saat berikutnya, kekuatan yang dapat mempengaruhi hati orang-orang dilepaskan dari jiwa Ji Changkong, dan seperti badai yang dahsyat, kekuatan itu menyapu, menjauhkan semua orang di dekatnya. Jiwanya diselimuti di dalamnya. 5 guru Manihayan yang mengepung Ji Changkong adalah yang pertama menanggung beban terbesar, dan mereka semua terpengaruh oleh kekuatan jiwa Ji Changkong. Kekuatan keterampilan jiwa sekarang digunakan, yang jauh lebih kuat daripada yang terakhir kali di Yuexin. Setelah mendapatkan kekuatan jiwa aneh di Mutiara Tianyuan, jiwa Ji Changkong telah mengalami perubahan baru nebula kultus dewa. Pemahaman berbagai keterampilan jiwa yang tercatat dalam teknik pemurnian jiwa telah mencapai tingkat yang baru. Pemahaman tentang alam dan kekuatan jiwa telah meningkat pesat. Setelah keterampilan mengemudi jiwa digunakan lagi, kekuatannya secara alami akan sangat berbeda. 5 ahli Manikeisme yang mengelilinginya tampaknya menjadi bodoh ketika mereka bersendewa. Keterampilan jiwa yang akan mereka gunakan dibatalkan, dan tidak ada satupun yang digunakan hanya dalam beberapa tarikan napas. Kelima Manikean menjadi boneka Ji Changkong dan masing-masing bergegas menuju Lei Kalium dan Putra Kegelapan. 5 ahli Manikeisme, dalam sekejap, menjadi senjata ajaib di tangannya dan mesin untuk membasmi musuh baginya. Putra Kegelapan dan Naleika keduanya adalah orang-orang kejam yang telah menguasai keterampilan sihir dan bertekad. Selain itu, keduanya jauh dari Ji Changkong pingsan sebentar, lalu pulih seperti semula. Melihat kelima Master Manihayan hendak mencapai Ji Changkong, mereka tiba-tiba berhenti, lalu segera berbalik dan bergegas menuju mereka berdua. Putra Kegelapan dan Lei Jian sama-sama tercengang. Pengendalian jiwa, seru Lei Jia, dan tiba-tiba berkata, hitam tua, pasukanmu terkendali. Mata jahat Putra Kegelapan tiba-tiba memancarkan cahaya yang kejam,
dan jiwanya berubah menjadi hitam pekat dalam sekejap, yang sangat mencolok di jantung cahaya bulan. Dia menggunakan keterampilan rahasia khusus dari Manikeisme. 5 jiwa yang bergegas ke arahnya tiba-tiba saling bertabrakan dan bertarung satu sama lain. Dalam waktu singkat, 5 jiwa ajaib bergegas ke arahnya meledak satu demi satu, dan semuanya menghilang dari dunia ini. Cukup kejam, Ji Changkong mencibir. 5 ahli Manikeisme yang datang untuk melindunginya di bulan jelas telah menanamkan pemikiran jiwa yang unik di suatu tempat di dalam jiwa mereka. Putra Kegelapan menggunakan metode ini untuk mencegah pengkhianatan kelima orang tersebut ditanam pada waktu yang tidak diketahui, menyebabkan 5 orang ini tewas seketika. Aura dan pikiran yang terpancar dari pikiran jiwa adalah murni untuk membasmi kelima orang ini. Pikiran ini sangat langsung, dan pada titik paling mendasar dari jiwa kelima orang ini, mereka tiba-tiba meledak, dan bahkan Ji Changkong pun tercengang untuk bereaksi, sebelum dia dapat terus mengerahkan kekuatan untuk mengendalikan kelima orang tersebut telah tewas. Putra Kegelapan ini bisa begitu kejam dan berbahaya ketika berhadapan dengan bangsanya sendiri. Anda bisa dengan mudah membayangkan sifat hati pria ini. Tak heran jika dia dan Thunder Potassium memiliki ketertarikan yang sama. Putra Kegelapan dan Leika adalah orang-orang yang berpikiran keras, berbahaya, dan kejam, dan kekuatan jiwa yang mereka kembangkan cukup istimewa. Dia tahu bahwa keterampilan mengemudi jiwa mungkin tidak efektif melawan kedua orang ini. Setelah memikirkannya secara diam-diam, Ji Changkong menatap ke arah Manganang dan berkata dengan tenang, "Manganang, kalium guntur itu terluka parah. Kamu harus menjeratnya dulu dan biarkan aku menangani anak itu." Manganang tertegun sejenak, lalu langsung berkata, "Guntur kalium ini sudah menjadi ikan mati. Biar saya bantu singkirkan bocah jahat itu dulu. Mari kita luangkan waktu untuk menghadapinya perlahan setelah kalium guntur pulih. Tidak perlu, serahkan anak ini padaku." Ji Changkong mengabaikan perubahan jiwa Putra Kegelapan dan tiba-tiba bergerak ke samping menuju Putra Kegelapan di masa lalu. Senyuman kejam muncul di sudut mulut Putra Kegelapan, yang benar-benar berbeda dari penampilannya yang polos. Dia melihat Ji Changkong mendekat dengan dingin. Ketika Ji Changkong akhirnya datang, Putra Kegelapan tiba-tiba mengambil tindakan. Targetnya bukanlah Ji Changkong. Lei tiba-tiba menjerit, tubuhnya dicengkeram tak terkendali, dan dia diseret ke depan Putra Kegelapan dalam sekejap. Wajah Lei sangat terdistorsi, dan tubuhnya seperti ibel bulan bertumpuk, dan tubuhnya berderak cincin. Sebuah kekuatan yang sangat kejam bergetar di tubuh Lei Jia. Wajah Lei Jia penuh ketakutan, dan tubuhnya yang seputih batu giok tampak diwarnai hitam oleh tinta. Dia berteriak dengan putus asa, "Hitam tua, jangan, aku bisa membawamu keluar. Kamu tidak bisa keluar jika kamu membasmiku. Jika kamu mati, aku masih bisa bekerja sama dengan orang-orang dari kelompok pemburu jiwa. Pergilah dengan damai." Putra Kegelapan tersenyum dingin, memutar tangannya, memutar tubuh Lei Potasium seperti memutar. Tiba-tiba, Leika bergegas menuju Ji Changkong, kekuatan di tubuhnya menjadi semakin kuat, dan tubuh putihnya berubah menjadi hitam pekat. Energi hitam di seluruh langit, energi hitam terjerat seperti cacing tanah menuju bentuk kehidupan di dekatnya. "Ji Changkong, jika kamu bisa melawan Raja Asura, aku tidak cukup bodoh untuk melawanmu sampai mati. Hasil dari kehilangan kedua belah pihak bukanlah yang kuinginkan." Putra Kegelapan mencibir, dan ketika udara hitam menyebar, dia dengan cepat bergerak menuju terbang menjauh ke kejauhan. Ji Changkong menyusutkan jiwanya untuk memblokir energi gelap yang terjerat. Dengan tarikan pikirannya, kumpulan cahaya jiwa yang tersembunyi dalam kegelapan ditembakkan ke arah Putra Kegelapan tanpa ada yang menyadarinya. Putra Kegelapan, yang melarikan diri dengan cepat, jelas terkena cahaya jiwa. Dia mengerang, mengutuk dan berjalan pergi tanpa berani menoleh ke belakang. Ketika udara hitam di langit berangsur-angsur menghilang, Kalium Lei telah benar-benar menghilang dari dunia, dan Putra Kegelapan juga menghilang ketika Ji Changkong dan Mangan Gang tidak bisa bergerak marah karena dia berkata dengan aneh, "Lei Jia benar-benar tidak beruntung bertemu dengan anak ini. Dia memang kupu-kupu malam. Di saat kritis, mereka bisa mengorbankan semua orang di sekitar mereka, termasuk rakyatnya sendiri." Manganangang memandang Ji Changkong dan berkata, "Orang itu sangat kuat, kejam, dan sangat bijaksana. Begitu Anda mengetahui bahwa situasinya tidak baik, segera pergi. Jika Anda bertemu dengannya di benua Anda di masa depan, berhati-hatilah. Ini orang seperti itu tidak mudah didapat, hadapi itu." Ji Changkong tersenyum santai dan berkata, "Jika kita berada di daratan, anak ini bahkan tidak akan berani melihatku sekarang." Setelah ragu-ragu beberapa saat, Manganangang bergumam, terlihat bahwa kalium guntur pasti telah lama digunakan secara diam-diam oleh anak di dalam jiwa ini. Pada saat kritis, kalium guntur tidak dapat bereaksi sama sekali dan langsung diserang. "Ya, saudaraku, kamu tidak akan memperlakukanku seperti ini, kan?" Ketika Manganang mengatakan ini, dia dengan hati-hati melepaskan kekuatan mentalnya dan diam-diam memeriksa jiwanya. "Jika kamu tidak percaya padaku,
kita akan terpisah selama perjalanan menuju matahari ini, kata Ji Changkong dengan tenang tanpa mengubah ekspresinya. Manganangang sedikit malu dan berkata sambil tersenyum masam, kamu tidak tahu, apa yang paling ditakuti oleh setiap jiwa yang berlatih di wilayah bintang tak berujung adalah kekuatan untuk mengendalikan jiwa. Orang dengan kekuatan jahat semacam ini tidak takut akan perkelahian kelompok di wilayah bintang tak berujung dan dapat melakukannya kapan saja. Menggunakan orang lain untuk memblokir kematiannya juga seorang manusia. Saya baru saja melihat metode anak itu dalam menghadapi Leika, dan jika dipikir-pikir, Anda lebih kuat dari dia. Itu sangat kuat, dan sangat bagus dalam mengendalikan jiwa, jadi tentu saja saya takut. Petik 2. Jika aku ingin menyakitimu, kamu akan mati terakhir kali aku berada di Yuexin. Ji Changkong mengatakan ini dengan ekspresi dingin, setelah kita keluar, kamu dan aku harus berpisah, saling percaya, tidak simen sendirian di atas matahari. Ketika Ji Changkong mengatakan ini, Manganangang menjadi semakin malu. Dia tersenyum kering dan menghampirinya, dan segera meminta maaf saudaraku, jangan seperti ini. Kamu juga tahu bahwa aku hanya berhati-hati. Aku tidak punya niat buruk terhadapmu. Aku bisa mendapat teman di bulan. Sangat sulit bagi teman-teman dari daratan Tiongkok lainnya. Aku minta maaf padamu. Aku seharusnya tidak meragukanmu. Kuharap aku tidak memasukkannya ke dalam hati. Dengan wajah datar, Ji Changkong mengerutkan kening dan menatap Manganang beberapa saat. Melihat bahwa dia benar-benar meminta maaf dengan tulus, dia mendengus dan berkata, saya harap kamu berhenti memiliki pemikiran seperti itu di hatimu ketika kamu berada di jantung matahari. Kalau tidak, persahabatan antara kamu dan aku akan hilang. Dia tidak memiliki niat buruk terhadap Baja Mangan, tapi Baja Mangan dengan hati-hati menjaganya, jadi dia tentu saja tidak bahagia. Aku mengerti, aku mengerti. Manganang mengangguk berulang kali, lalu tanpa menunggu Ji Changkong berkata lebih banyak, dia buru-buru tersenyum dan berkata, sesuai waktunya, kita bisa pergi, hei, ikut aku, ayo pergi, cepat pergi. Yuexin, aku tidak sabar untuk pergi ke matahari. Karena itu, dia mengambil inisiatif untuk memimpin, mencari cara untuk meninggalkan Yuexin. Meskipun Ji Changkong masih sedikit tidak nyaman, melihat betapa tulusnya dia berhenti memikirkannya dan mengikuti Baja Mangan menjauh dari pusat bulan, melewati lorong lembah batu bulan, dan muncul kembali di bulan. Jarak antara bulan dan matahari tidak terlalu jauh. Tak satu pun dari mereka mengeluarkan banyak energi mental di tengah bulan. Setelah beberapa diskusi, mereka tidak tinggal di atas bulan. Setelah mengidentifikasi arah, keduanya menuju ke sana berdampingan. Bepergian di atas matahari sepanas bola api besar. Ji Changkong sangat menantikannya, dia memutuskan bahwa begitu dia memasuki matahari, dia akan segera menggunakan api matahari yang sebenarnya untuk meredam jiwanya dan mengendalikan kondensasi dan penggunaan api langit. Gelombang udara yang panas bergulung-gulung, dan bola tersebut terus bergerak dengan cahaya dan panas. Tidak ada rumput di bola merah, tidak ada makhluk hidup, dan tidak ada lagi yang bisa dilihat kecuali bebatuan dengan atribut yang sama. Ini berada di atas matahari. Begitu Ji Changkong dan Manganang mendekati matahari, jiwa mereka terpanggang tidak nyaman oleh gelombang panas yang mencengangkan. Untungnya, jiwa mereka hanya berwujud, jika tidak mereka tidak akan mampu menahan suhu tinggi matahari. Meski begitu, ketika keduanya datang ke matahari, kekuatan spiritual yang dikonsumsi jiwa setiap detiknya masih beberapa kali lebih cepat dibandingkan di bulan. Gelombang udara yang bergulung mengikuti pergerakan matahari, mengembunkan angin panas yang ada di mana-mana. Begitu jiwa mereka mencapai matahari, mereka tertiup oleh angin panas yang ada di mana-mana, dan jiwa mereka tidak bisa menahan diri. Anda tidak dapat berdiri tanpa mengumpulkan lebih banyak kekuatan mental. Karena Ji Changkong telah menempa jiwanya di Gunung Huoyan dan memperoleh kekuatan api dari binatang suci Suzaku, dia tidak merasakan ketidaknyamanan apapun saat berada di atas matahari. Baja Mangan berbeda. Begitu dia sampai di matahari, dia menggunakan kekuatan mentalnya untuk memadatkan celah pertahanan di luar jiwanya, dan menggunakan perisai cahaya yang dipadatkan oleh kekuatan mentalnya untuk menahan kekuatan matahari yang panas dan membara. Setelah keduanya sampai di bawah sinar matahari, Manganang menyarankan untuk mencari tempat untuk meredam jiwa terlebih dahulu, dan baru setelah jiwa sedikit beradaptasi dengan lingkungan matahari barulah ia dapat merencanakan hal lain. Ji Changkong tentu saja tidak keberatan, dia sedang bersiap untuk belajar bagaimana mengendalikan api langit, dan sekarang dia tidak sabar untuk menemukan latihan yang cocok. Setelah mendengar apa yang dikatakan Mangan Gang, dia langsung setuju, dan mereka berdua berenang di atas matahari berdiri, berusaha menghindari hembusan angin panas, mencari tempat yang cahaya dan panas mataharinya tidak terlalu menyengat untuk beradaptasi terlebih dahulu. Tempat ini berbeda dengan bulan dan wilayah bintang Beidou. Secara umum, ketika seorang pejuang surgawi yang telah mengembangkan jiwanya pada tahap awal surga bintang 7 dan surga Bagua datang ke bintang dan bulan,
pertama-tama dia akan mencari tempat di mana esensi bintang dan esensi bintang berada, cahaya bulan kaya untuk dipraktikkan, dan datanglah secepat mungkin. Tingkatkan kekuatan jiwa Anda dan segera sempurnakan dengan kekuatan esensi bintang dan cahaya bulan. Namun, tidak demikian halnya bagi para pejuang surgawi yang datang ke matahari. Sebaliknya, setiap orang yang baru pertama kali datang ke matahari akan mencari tempat yang kekuatan mataharinya relatif lemah untuk berlatih, daripada mencarinya untuk tempat di mana api matahari yang sebenarnya adalah tempat yang paling kuat. Alasan mengapa hal ini terjadi adalah karena kekuatan api matahari juga mempunyai pengaruh yang besar terhadap jiwa. Jika seorang Bagua Tianxi yang baru memasuki alam ini memilih untuk berlatih di daerah yang kaya akan api matahari yang sebenarnya, ia mungkin tidak akan mendapatkannya, belum terbiasa. Jiwa tidak dapat lagi menahan kekuatan api matahari yang sebenarnya, dan dihancurkan secara paksa dan dibakar menjadi abu oleh kekuatan api yang mengerikan dari api matahari yang sebenarnya. Oleh karena itu, ketika kedua orang ini datang ke matahari, hal pertama yang ingin mereka lakukan adalah menemukan daerah yang api mataharinya tipis, dan membiarkan jiwa mereka beradaptasi dengan suhu tinggi dan panas terik matahari. Jiwa kedua orang itu mengelak dari angin gelombang panas di dekatnya, berusaha sekuat tenaga agar tidak tertiup angin panas. Setelah melepaskan jiwa mereka, kedua orang itu bergerak perlahan, tidak berani bergerak terlalu cepat. Berbeda dengan tempat lain, di sini matahari memiliki segala macam bahaya yang dapat membasmi jiwa manusia. Jika tidak berhati-hati, jiwa para pejuang surgawi yang datang ke sini untuk berlatih akan musnah api matahari mereka yang telah dilatih untuk mencapai puncak Bagua Tian bahkan bisa saja terbasmi oleh berbagai krisis matahari. Tiba-tiba Ji Changkong berseru hati-hati. Ada suar di depan, cepat hindari. Mendengar perkataannya, Manganang mundur dari depan seolah-olah pantatnya terbakar, dan segera mengungsi ke satu sisi bersama Ji Changkong, karena takut terkena jilatan api matahari di depannya. Flare adalah aktivitas matahari yang sangat menakutkan, seperti sebuah titik yang meledak, perlahan-lahan menyinari matahari, dan setelah mencapai tingkat tertentu, ia akan meledak seketika, mulai dari detik hingga menit, mungkin muncul dengan cepat dan menghilang dalam sekejap mata. Suarnya memang tidak besar, mungkin hanya seukuran ujung jari, hanya titik terang kecil. Namun penampakannya sebanding dengan ledakan yang menggemparkan bumi. Ledakan suar terlemah, yang setara dengan seluruh kekuatan yang dikeluarkan oleh letusan gunung berapi di benua 5 elemen. Jika lusinan suar meledak pada sebuah bintang mini, ia dapat menghancurkan sebuah bintang kecil dalam sekejap. Meski hanya titik terang kecil, ledakannya merupakan pemandangan paling menakutkan di bawah sinar matahari. Apalagi para pejuang surgawi di puncak Bagua Tian. Bahkan jiwa orang-orang kuat di 9 istana surga pun akan menjadi jika Anda berada di pusat ledakan suar, jiwa Anda akan hancur seketika, tidak meninggalkan apapun. Oleh karena itu, di bawah sinar matahari ini, setiap pejuang surgawi menganggap suar sebagai bahaya yang paling menakutkan. Begitu suar ditemukan, semua pejuang surgawi akan menjauh dari suar dengan cara apapun, jika tidak, ketika suar itu meledak, di dekatnya jiwa Tianxi, akan menguap seketika. Ji Changkong saat ini tidak lagi bodoh seperti dulu ketika dia pergi ke bulan. Di lembah Xuanyuan, dari mulut monster-monster tua di lembah, dia sudah mengetahui bahaya dan teror di atas matahari. Pengalaman dari banyak monster tua memberitahunya bahwa dia harus selalu berhati-hati saat berada di atas matahari. Begitu dia menemukan suar terbentuk di dekatnya, dia harus segera menghentikan semua yang dia lakukan dan menjauh dari tempat itu. Selama proses ini, Anda juga perlu berdoa agar periode ledakan suar lebih lama sehingga memberi Anda cukup waktu untuk melarikan diri. Jika tidak, meskipun Anda segera melarikan diri, mungkin sulit untuk menghindari nasib dihancurkan oleh suar. Ji Changkong dan Mangan Gang dengan ketakutan menjauh dari area yang dibentuk oleh suar di depan mereka, berusaha mati-matian untuk menjauh dari suar tersebut. Pada saat ini, keduanya menemukan aura Tianxi lainnya pada saat yang bersamaan 5 orang di dekatnya yang juga ada di sana. Bagua Tianxi di sekitar alam ini mungkin juga telah memperhatikan pembentukan suar, dan terbang dengan liar ke arah Ji Changkong dan Manganang, melepaskan semua potensi spiritual mereka dan melarikan diri ke sini lebih cepat dari kilat. Tanpa suara, di belakang kelima orang itu, cahaya terang tiba-tiba dilepaskan, dan kekuatan ledakan yang mengerikan tiba-tiba terbentuk, berdampak ke segala arah seperti kekuatan yang luar biasa. Ji Changkong dan Mangan Gang melarikan diri dengan cepat dan ditemukan tepat waktu. Jiwa-jiwa itu hanya terlempar jauh oleh kekuatan ledakan yang mengerikan. Namun, 3 dari 5 Bagua Tianxi yang ditarik ke belakang mereka mati, jiwa ketiganya menguap sekejap dan menjadi bagian dari gelombang udara di matahari. Ada 2 jiwa lainnya, 1 terluka parah dan 1 terluka ringan. Jiwa yang terluka parah secara tidak sengaja tertelan oleh angin puyuh panas yang besar dan ditarik langsung ke tengah angin puyuh. Satu-satunya yang selamat, jiwanya terhuyung-huyung dan nyaris lolos dari angin puyuh yang terbentuk oleh gelombang panas.
Orang ini melarikan diri dengan panik sampai ke tempat Ji Changkong dan Mangan Gang berada dengan anak yang sehat. Dia jelas juga mengetahui keberadaan Ji Changkong dan Mangan Gang, dan berkata dengan panik, tolong jangan basmi aku, selama kamu tidak membasmiku, aku bisa melakukan apapun yang kamu mau. Mengatakan demikian, wajah wanita muda ini menjadi lebih jelas, pinggangnya ramping, dan payudaranya yang berat bertepuk tangan tinggi. Wajah cantik wanita itu penuh dengan kesedihan. Dia menatap Ji Changkong dan Manganang dengan sedih, dan memohon jika kamu bersedia melepaskanku, aku bisa. Aku bisa berteman baik denganmu dan melayanimu untukmu, kepuasan, pergi. Di bawah sinar matahari, banyak orang yang mengetahui cara membasmi orang lain untuk menyerap kekuatan spiritualnya, dan cara ini bahkan telah menjadi keterampilan penghidupan yang paling dasar. Para pejuang surgawi yang datang ke matahari perlu mengeluarkan energi mental setiap saat. Di sini, ada bahaya di mana-mana, dan berbagai krisis unik yang terjadi pada matahari akan menelan kehidupan para pejuang surgawi yang datang ke sini kapan saja, atau membasmi seorang surgawi, prajurit, semua kekuatan spiritual telah dikonsumsi. Di sini, bahkan seorang pejuang surgawi dengan kekuatan spiritual yang sangat dalam tidak dapat menahan segala jenis konsumsi yang besar dan tidak dapat mempertahankannya dalam waktu lama. Jika Anda dapat mengambil kekuatan spiritual lawan di sini sebagai milik Anda, seorang pejuang surgawi dapat bertahan lebih lama, dan Anda dapat menggunakan periode waktu ini untuk meredam jiwa Anda beberapa kali agar diri Anda lebih mudah beradaptasi terhadap bahaya matahari. Oleh karena itu, di bawah sinar matahari, membasmi seseorang dan merebut kekuatan spiritual lawan adalah hal yang paling umum. Sebelum wanita ini terluka oleh Suar, jiwanya mungkin sedikit lebih kuat dari Baja Mangan. Ini juga alasan mengapa dia adalah satu-satunya di antara 5 orang yang bisa bertahan. Namun, setelah terluka oleh Suar tersebut, semangatnya sebagian besar energinya telah habis. Saat ini, bukankah akan menemui jalan buntu jika tiba-tiba bertemu Ji Changkong dan Mangan Gang? Oleh karena itu, ia rela melepaskan jiwanya demi bertahan hidup, dan lebih memilih memanfaatkan statusnya sebagai wanita, apalagi wanita cantik, untuk mendapatkan hak untuk bertahan hidup bagi diri sendiri. Ayo pergi. Ji Changkong menatap wanita cantik ini dengan cemberut dan berkata dengan tenang. Manganang tersenyum aneh, dan sudah berencana untuk memiliki niat jahat. Ketika Ji Changkong mengatakan ini, dia segera kehilangan suaranya dan berkata hal yang baik datang ke rumahmu tanpa diminta. Jangan menyerah, saudara, dalam hidup, kamu harus tahu bagaimana menikmatinya, apalagi dia tidak akan rugi apa-apa dari hal semacam ini. Jika kamu menginginkannya, maka aku tidak peduli, kamu dan aku akan berpisah. Baja Mangan tidak bisa berkata-kata, ragu-ragu sejenak, lalu dengan enggan melambaikan tangannya dan berkata, ayo pergi. Ayo cepat, lebih baik. Aku khawatir aku tidak akan sanggup menanggungnya untuk sementara waktu. Tidak, aku tidak akan pergi. Wanita berwajah cantik ini menatap Ji Changkong dan berkata tiba-tiba, lalu dengan takut-takut datang ke sisi Ji Changkong, berdiri bersamanya, dan berkata, akhir-akhir ini terlalu kacau di bawah sinar matahari. Jika aku pergi sekarang, aku hanya akan mati. Sebaiknya aku tinggal bersamamu. Pada titik ini, wanita itu melirik Ji Changkong sambil tersenyum dan berkata, saya bersedia bersikap baik kepada Anda, selama Anda melindungi saya. Ini kesepakatan, bukan paksaan, bagaimana? Kamu harus segera pergi. Temanku ini bukan orang yang baik. Aku yakin dia tidak akan melakukan apapun padamu setelah sekian lama. Ji Changkong menggelengkan kepalanya dan dengan tegas menolak di bawah sinar matahari ini, keduanya dari kita aku tidak bisa melindungi diriku sendiri, dan aku tidak punya energi untuk melindungimu. Maaf, aku tidak menerima kesepakatan ini. Sebaiknya kau pergi sekarang dan kembali ke benuamu. Kembalilah ke sini setelah mentalmu kekuatan pulih. Meskipun Ji Changkong juga sedikit penasaran tentang bagaimana rasanya berhubungan antar jiwa, ini bukan waktunya untuk menikmatinya. Dia sangat ingin memulihkan tubuh kakeknya dan mengambil pohon kehidupan Jiuyao. Saya tidak punya waktu untuk peduli dengan wanita ini. Saat Manganang melihat wanita ini berinisiatif mendatangi Ji Changkong dan mengajukan lamaran seperti itu, ia memandang Ji Changkong dengan senyuman aneh, seolah sedang menonton pertunjukan, dan sesekali mengedipkan mata ke arah Ji Changkong. Kalau begitu bisakah kamu membiarkan aku mengikutimu? Wanita itu memohon, aku tidak akan menimbulkan masalah apapun untukmu. Aku hanya ingin membuat orang berpikir bahwa aku bersamamu. Jika kamu menemui bahaya, kamu tidak perlu melakukannya, khawatirkan aku. Hidup atau mati, biarkan aku mengurus diriku sendiri, tidak apa-apa. Selama periode ini, bisakah kami menikmatimu kapan saja? Monster Baja Mangan itu tersenyum. Wajah wanita itu memerah, dia melirik ke arah Manganang, dan berbisik dia bisa baik padaku, tapi kamu tidak bisa. Kenapa? Manganang Gang tertegun dan berkata hehe, saya sangat sakti. Anda akan tahu jika Anda mencobanya. Saya punya pengalaman di bidang ini.
Kakak saya masih muda, jadi saya mungkin tidak bisa melayani Anda, baiklah. Ekspresinya sangat ambigu. Sambil menggelengkan kepalanya, wanita itu berkata tidak, saya tidak bisa mempercayai Anda. Saya tidak tahu apakah Anda akan mengambil kesempatan untuk menyerang saya di tengah proses, menghancurkan jiwa saya dan mengambil kekuatan spiritual saya. Kamu harus berangkat lebih awal. Kami harus mencari tempat untuk berlatih dan tidak punya waktu untuk berbicara denganmu. Selain itu, aku tidak mempercayai orang lain. Saat kami berlatih, kami tidak bisa mengajakmu, terutama ketika mentalmu lemah. Ji, kata Cangkong. Apakah ini pertama kalinya kamu berlatih di bawah sinar matahari? Wanita itu bertanya lagi. Haha, kalau begitu kupikir aku bisa memberimu bantuan. Mereka yang baru pertama kali datang berlatih di atas matahari perlu mencari tempat yang kekuatan mataharinya lemah. Aku tahu tempat terdekat yang cocok untukmu. Bagaimana, bolehkah saya menunjukkan jalannya? Wanita itu berkata dengan antusias dan tersenyum. Dia takut mereka berdua akan berselisih paham, lalu berkata setelah saya membawa Anda ke tempat itu, saya bisa menjauh dari Anda, dan tidak akan mengganggumu. Kamu bisa berlatih dengan tenang. Menurutku, dengan levelmu, kamu tidak perlu mengkhawatirkanku dalam jarak yang jauh, bukan? Selama proses kultivasi, kedua jiwa secara alami dapat mendeteksi beberapa fluktuasi kehidupan di sekitar mereka. Jika wanita itu tidak memiliki peluang untuk melakukan serangan diam-diam, itu tidak masalah baginya. Setelah merenung beberapa saat, Ji Cangkong mengangguk dan berkata baiklah, karena kamu bersikeras, saya akan mengizinkannya, tetapi kamu harus ingat bahwa selama kami berkultivasi, jika kamu berani mendekat tanpa izin, kami akan segera memperlakukan kamu sebagai seorang musuh akan menyerangmu tanpa ampun. Tidak masalah. Namaku Li Yan Aku berasal dari benua Tianyun. Senang bertemu kalian berdua. Pimpin jalan. Ji Cangkong berkata dengan tidak sabar tanpa ada niat untuk memperkenalkan dirinya. Melihat bahwa dia tidak tertarik untuk berbicara, Li Yan tersenyum, tidak berkata apa-apa lagi, dan memimpin jalan ke tempat yang menurutnya cocok untuk mereka berdua berlatih. Setelah berjalan beberapa saat, dua penganut Taoba Gua yang tampak dingin muncul di depan. Kedua orang ini jelas mengenali Li Yan dan mereka bahkan mungkin mengejar Li Yan Begitu mereka melihat Li Yan muncul, kedua penggosip yang tampak dingin itu langsung menatapnya dengan tajam, dengan ekspresi kebencian sehingga mereka ingin memotong Li Yan menjadi beberapa bagian. Li Yan tersenyum tipis dan berjalan ke depan dengan acuh tak acuh, tapi dia menyingkir sedikit, memperlihatkan Ji Cangkong dan Manganang di belakangnya. Ketika kedua penganut Taoba Gua melihat Ji Cangkong dan Manganang muncul, ekspresi mereka sedikit berubah, dan mereka lari karena malu sebelum Li Yan bisa mengatakan apapun. Pengecut, Li Yan tersenyum manis, terbang ke depan, dan dengan santai menjelaskan kepada mereka berdua kedua orang ini awalnya ingin melakukan itu padaku, tapi kemudian aku melarikan diri. Lalu kedua orang ini mendapatkannya, marah dan ingin membalas dendam padaku. Kekuatan mentalku terlalu lemah sekarang. Jika aku kembali ke benua Tianyun, aku mungkin akan ditemukan oleh kedua orang ini, jadi aku tidak berani pergi sekarang dan bersiap mencari waktu yang tepat untuk kembali ke tubuh aslinya setelah mereka meninggalkan area tersebut. Ji Cangkong memasang wajah datar dan mengangguk sedikit tanpa berkata apa-apa. Baja Mangan mengerutkan kening dan berkata dengan aneh melihat ekspresi kedua orang itu, mereka jelas sangat membencimu. Jika mereka melarikan diri darimu, mereka tidak akan begitu membencimu, kan? Seharusnya tidak sesederhana itu, seperti yang kamu katakan, kan? Kamu melihatnya. Sebenarnya, aku mengutuk mereka dengan keras sebelum melarikan diri. Li Yan berkata sambil tersenyum. Mangan Gang masih mengerutkan kening, jelas tidak mempercayai apa yang dikatakan Li Yan tapi dia tahu bahwa berbicara lebih banyak tidak ada gunanya, jadi dia hanya mengikuti teladan Ji Cangkong dan tutup mulut. Segera, Li Yan membawa Ji Cangkong dan Mangan Gang dan akhirnya menemukan daerah di mana kekuatan api matahari relatif lemah. Li Yan tahu apa yang sedang terjadi, dan setelah membawa Ji Cangkong dan Mangan Gang ke sini, dia sebenarnya mengambil inisiatif untuk menjauh. Dia tidak berhenti sampai dia berada 5 mil jauhnya dari Ji Cangkong dan Manganang, dan tetap di sana tanpa bergerak dan tidak bergerak. Gadis ini aneh. Dia tidak mengatakan yang sebenarnya. Hati-hati, kata Mangan Gang segera setelah Li Yan pergi. Ji Cangkong mengangguk dan berkata saya mengerti. Saya mengatakan bahwa selama dia berani mendekat saat kita berlatih, Anda dan saya akan bergabung dan membasminya segera tanpa ampun. Manganangang merasa lega dan berkata dengan malas kalau begitu, biarkan jiwa kita benar-benar terbiasa dengan kekuatan api matahari yang sebenarnya di sini. Gadis ini telah memilih tempat yang bagus. Nyala api matahari di sini memang sangat lemah, tepat untuk pendatang baru seperti Anda dan saya. Ji Cangkong tersenyum, berinisiatif menjauhkan diri dari Manganang,
dan berkata satu orang akan menarik kekuatan spiritual dari jiwa pertahanan untuk mengekspos jiwa sepenuhnya. Manganangang mengangguk dan pergi ke sisi lain seperti Ji Changkong. Keduanya menyebar dan mulai menggunakan api matahari yang sebenarnya di sini untuk mengolah jiwa mereka. Api langit berasal dari matahari, dan ia perlu mengumpulkan kekuatan api matahari melalui jiwa untuk memadatkannya. Tentu saja, Anda juga dapat menggunakan formasi untuk menyerap esensi matahari untuk membentuk api langit dengan Raja Ibel. Keluarga Xiao menggunakan formasi yang kuat. Api surgawi dibentuk dengan mengumpulkan cahaya matahari. Namun, api langit yang mereka gunakan untuk memadatkan cahaya matahari menggunakan formasi sangatlah lemah, dan jauh dari kemampuan untuk benar-benar melepaskan kekuatan api langit. Api langit yang sebenarnya berasal dari inti matahari, dan pohon kehidupan 9 Yao berada di lautan api yang dibentuk oleh api langit. Api langit itu sangat menakutkan, dapat membakar hampir semua jiwa dan memurnikan siapapun jiwa hidup. Api langit yang terbentuk secara alami di inti matahari jauh lebih kuat daripada api langit yang dibentuk oleh formasi keluarga Xiao. Jenis api langit yang ingin dikendalikan Ji Changkong bukanlah jenis ini. Api langit yang ingin dia kendalikan terbuat dari jiwa-jiwa yang terkondensasi. Percikan api yang dipancarkan oleh ledakan seketika suar matahari akan melayang di permukaan planet untuk waktu yang singkat dan tidak akan disalurkan ke benua lain satu persatu. Dipadatkan bersama, kekuatan api dan jiwa matahari yang ganas dipadatkan, dan diaktifkan dengan metode khusus untuk membentuk-bentuk api langit lainnya. Percikan yang dipancarkan oleh suar tersebut tidak terlihat dengan mata terbuka, namun mengandung kekuatan yang sangat menakutkan. Percikan tersebut perlahan-lahan akan berkumpul. Setelah jangka waktu tertentu, percikan api yang terkumpul secara bertahap akan membentuk suar baru, dan teror akan meledak kembali. Kekuatan ekstrim. Percikan api dan nyala api beroperasi berulang kali, membuat matahari penuh dengan kekuatan yang ditakuti semua orang. Jenis api langit ini bahkan lebih mengerikan daripada jenis api langit yang terbentuk secara alami di jantung matahari. Ini juga alasan mengapa Li Hentian berulang kali menekankan bahwa hanya setelah dia memperoleh esensi dan darah Suzaku dan menggunakan kekuatan Suzaku untuk meredam jiwanya, barulah dia dapat membuat rencana untuk pohon kehidupan Jiuyao. Setelah mendapatkan esensi dan darah Suzaku dan memahami rahasia 3 api tertinggi di langit dan bumi, dia dapat memadamkan api surgawi yang lebih kuat lagi. Secara alami, dia tidak perlu lagi takut dengan api surgawi di pohon kehidupan Jiuyao. Lapisan kekuatan spiritual yang mencegah kontak langsung antara jiwa dewa dan kekuatan api matahari telah ditarik olehnya. Seperti yang diharapkan, kekuatan matahari, yang tampaknya tak tertahankan bagi Baja Mangan, terlalu besar untuk jiwa ilahinya. Namun, Ji Changkong tidak berani gegabah. Jiwa tersebut tetap memilih kekuatan matahari tertipis di dekatnya untuk mengumpulkannya, untuk menemukan cahaya api lemah dari suar yang terkandung di dalamnya, dan untuk mengumpulkan kekuatan yang mengandung kekuatan besar tetapi tidak berhasil, membentuk suar lagi. Api membawanya ke dalam jiwa. Saat dia memadatkan api langit untuk pertama kalinya, dia tidak berani mengumpulkan terlalu banyak percikan api. Dia hanya menemukan beberapa percikan api pada awalnya, mengintegrasikan percikan itu ke dalam kekuatan matahari, dan mencampurkan kekuatan mental dan pikiran jiwanya sendiri, ke dalamnya sesuai dengan metode rahasia. Tingkatkan itu langkah demi langkah. Entah berapa lama, nyala api kecil tiba-tiba muncul di jiwanya dalam bentuk 3 nyala api. Saat berikutnya, dengan usahanya, nyala api yang sangat kecil itu berangsur-angsur membesar, dan perlahan-lahan nyala api yang berubah menjadi nyala api seukuran telapak tangan berhenti di depannya. Lian Er, coba aku lihat di mana kamu bisa melarikan diri kali ini. Di mana 2 selir yang kamu temukan? Aku membasmi kedua orang itu bersama-sama. Kamu pasti tidak akan bisa melarikan diri kali ini. Ada fluktuasi jiwa yang hebat di mana-mana, dan 2 Bagua Tianxi dingin yang muncul sebelumnya muncul bersama dengan 3 Bagua Tianxi. Tidak heran dia mendapatkan kepercayaan diri dan menemukan 2 pembantu lagi. Ji Changkong menggerakkan pikirannya dan meraih api langit di telapak tangannya. Meskipun dia tidak ingin ikut campur dalam urusan orang lain, dia ingin mencoba kekuatan api langit, jadi dia berinisiatif untuk berjalan menuju Lian Er. Sekelompok 5 Master Bagua mengepung Lian Er di tengah. 2 orang yang pernah bertemu Lian Er sebelumnya tampak seolah-olah mereka memiliki kebencian yang mendalam satu sama lain. 3 Master Bagua yang diundang oleh kedua orang ini datang ke sini. Dia memandang Lian Er dengan penuh minat, jelas memiliki pikiran yang tidak senonoh. Jangan khawatir, kalian bertiga. Selama kalian membasmi 2 sahabat wanita jalang ini, kalian bertiga akan menikmatinya. Pria dengan ekspresi dingin itu berkata kepada ketiga orang itu dengan mata terbuka. Ketiga orang itu mengangguk perlahan dan berkata sambil tersenyum dengan kalian berlima dan saya bergabung, wajar jika membasmi kedua orang itu. Wanita ini terluka parah dan tidak dapat dihitung. Masalah ini adalah suatu kepastian.
Salah satu dari ketiga pria itu adalah pria kurus dengan pipi cekung dan tatapan kejam. Dia menatap dingin ke arah Ji Changkong, yang berjalan perlahan, dan bersenandung. Selain wanita ini, kita juga membutuhkan kekuatan mental kedua orang itu. Petik 2. Begitu kata-kata ini keluar, kedua orang yang mengundang mereka jelas-jelas enggan, tetapi mereka tidak keberatan. Setelah ragu-ragu sejenak, mereka setuju dengan sedikit ketidakpuasan, tetapi meminta mereka untuk bermain dengan Li Yan. Setelah itu, Li Yan diserahkan kepada mereka berdua. Ketiga orang tersebut tidak keberatan dengan hal ini, dan dengan mudah memenuhi permintaan kedua orang tersebut. Kelima orang ini jelas sama sekali tidak menganggap serius Ji Changkong dan Mangananggang, mereka hanya berdiskusi tentang cara membagi rampasan sebentar tanpa ada yang melihat, tanpa berpikir akan gagal. Li Yan dikelilingi oleh 5 orang ini saat ini, dengan wajah penuh keputusasaan. Dia tahu luka-lukanya, dan dia juga mengerti apa yang akan terjadi padanya begitu dia jatuh ke tangan 2 orang di depannya. Kedua orang itu, dia tahu bahkan jika dia mengkhianati penampilannya, dia mungkin tidak bisa melarikan diri, jadi dia berhenti memohon dan berdiri di sana dengan ekspresi pasrah di wajahnya, menatap mereka bertiga dengan tajam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ji Changkong datang dengan tenang, Li Yan tidak mengetahuinya, dia hanya tidak memiliki harapan apapun pada Ji Changkong, jadi dia tidak repot-repot meminta bantuan. Bagaimana 2 pendatang baru yang baru saja tiba di atas matahari dan bahkan belum sepenuhnya memurnikan jiwa mereka bisa menghadapi 5 dewa ganas dan roh jahat yang telah lama dirusak oleh matahari? Apa yang terjadi? Ji Changkong mendatangi Li Yan sambil tersenyum, menatap Li Yan dan berkata dengan akrab, orang menyebalkan ini masih bertekad untuk mati. Apakah mereka harus datang ke sini dan mati? Li Yan yang sudah putus asa, tertegun sejenak, menatap Ji Changkong dengan heran, dan berkata dengan heran, bukankah kamu bodoh? Jelas ada 5 orang di sini, dan kamu masih bersikeras untuk melihat aku seperti ini. Kenapa kamu ikut bersenang-senang? Lihatlah temanmu, dia lebih bijaksana. Hanya orang seperti dia yang bisa hidup lebih lama di bawah sinar matahari. Setelah Li Yan selesai berbicara, dia tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar, melihat ke belakang Ji Changkong dengan heran, dan berteriak, 2 idiot. Ternyata pada saat itulah Baja Mangan juga berjalan perlahan dari kejauhan. Baja Mangan jelas mengalami pergulatan batin dalam menghadapi persahabatan dan bahaya kematian, ia ragu-ragu dalam waktu yang lama, dan akhirnya berjalan perlahan. Dia datang, berdiri di samping Ji Changkong, dan berkata sambil tersenyum, masam saudaraku, aku menderita kerugian besar kali ini. Aku menemanimu, bodoh, mati demi wanita ini. Benar-benar tidak sepadan. Manganangang dengan jelas mengetahui bahwa ada 5 Bagua Tianxi di sisi ini, dan kelima Bagua Tianxi ini jelas pandai membasmi untuk waktu yang lama. Jelas akan lebih berbahaya baginya untuk datang ke sini saat ini, tetapi dia tetap datang. Baru pada saat inilah Ji Changkong benar-benar menganggap Manganang sebagai orang yang patut diajak berteman. Meski berhati-hati dan curiga, orang ini bisa dipercaya di saat kritis dia, yang menunjukkan bahwa pria ini sangat menghargai cinta. Sambil tersenyum tipis, Ji Changkong berkata dengan tenang, siapa bilang kita akan mati? Menurutku teman-teman inilah yang ada di sini untuk mati. Melihat langsung kelima orang di seberangnya, Ji Changkong berdiri dengan bangga di depan Li Yan dan berkata dengan arogan, kalian, cepat pergi, jangan sampai suasana hatiku sedang buruk dan secara tidak sengaja membasmi kalian berlima orang menyebalkan. Dia ingin menguji kekuatan api langit, dan perlu mencari alasan untuk membasmi dirinya sendiri. Sikap seperti ini, kesombongan seperti ini, selama orang lain bukan orang yang lemah dan tidak kompeten, biasanya akan membuatnya marah. 5 orang di seberang memandangnya seperti orang bodoh, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kelima orang itu perlahan bubar, dan jarak di antara mereka melebar, menyelimuti Ji Changkong dan Mangangang. Ternyata ada 2 ekor anak ayam. Hehe, sayang sekali setelah akhirnya dibudidayakan sampai level ini, mereka dibasmi oleh kita saat pertama kali memasuki matahari. Ini sungguh hal yang sangat menyedihkan, dengan sinis, lalu tiba-tiba berkata lakukan. Wajah Manganang sedikit berubah, dan dia segera menggunakan kekuatan mentalnya untuk membungkus jiwanya. Kemudian dia segera melepaskan badai jiwa yang dia kuasai. Dengan dia sebagai pusatnya, badai jiwa yang dahsyat itu meledak, orang di sekitarnya cukup malu. Meskipun Manganangang masih baru mengenal matahari, karena kekuatan spiritualnya yang dalam dan keterampilan jiwa yang kuat yang telah ia kembangkan, ia tidak dirugikan bahkan melawan para master yang telah berlatih keras di matahari selama bertahun-tahun. Dalam situasi 1 lawan 1, Baja Mangan mungkin lebih unggul. Sayangnya, kali ini ada 5 musuh, dan masing-masing musuh memiliki pengalaman bertempur yang kaya. Badai jiwa Baja Mangan terjadi, dan salah satu dari mereka mundur pada jarak tertentu karena malu, dan segera mengambil tindakan dengan seorang Tao Bagua di sebelahnya, mengirimkan gelombang jiwa berbentuk kerucut dan berdampak pada badai jiwa Baja Mangan.
Kedua Bagua Tianxi mengambil tindakan pada saat yang sama, dan pada saat yang sama mempengaruhi metode serangan jiwa mereka menjadi badai jiwa yang diubah oleh Baja Mangan, yang tiba-tiba mengganggu langkah Baja Mangan dan menyebabkan kecepatan badai jiwanya melambat seketika saat badai jiwa berputar, dibutuhkan konsumsi kekuatan mental beberapa kali lipat. Setelah Lian Er melihat Manganang melepaskan badai jiwa dan memaksa salah satu Bagua Tianxi menjadi panik, mata Lian Er tiba-tiba berbinar, dan dia sepertinya telah menginspirasi lebih banyak keinginan untuk bertahan hidup. Namun, dalam sekejap, Baja Mangan terlempar kembali ke bentuk aslinya. Dipaksa oleh dua Bagua Tianxi bersama-sama, ia berada dalam keadaan yang sangat memalukan sehingga secara bertahap menjadi tidak mampu mempertahankan pusaran badai jiwa. Lian Er tertegun dan tiba-tiba menghela nafas dalam hatinya bagaimanapun, dia hanyalah seorang pemula, dan dia sendirian. Lian Er berpikir begitu di dalam hatinya, dan wajahnya yang cantik berubah menjadi ekspresi setengah mati lagi. Dia hanya memikirkan bagaimana memanfaatkan kesempatan di saat kritis, sehingga dia bisa meledakkan jiwanya dan menyakiti orang-orang yang ada sangat tertarik padanya. Seorang pria dengan niat jahat. Sekarang, Lian Er tiba-tiba merasakan gelombang panas yang menakjubkan meledak seketika. Dia terkejut dan Lian Er tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah gelombang panas itu. Adegan yang tidak pernah bisa dibayangkan Lian Er dalam mimpinya muncul di depan Lian Er. Ketiga Bagua Tianxi yang masuk terjerat dalam nyala api kecil. Nyala api aneh yang bahkan tidak sebesar telapak tangan itu justru menjebak ketiga Bagua Tianxi di area kecil langsung tersulut dan terbakar. Bagua Tianxi lainnya, yang bersembunyi dalam ketakutan, tiba-tiba membeku, dengan tatapan kosong di matanya, seolah-olah dia tiba-tiba lupa siapa dirinya. Namun, Bagua Tianxi, yang memiliki tatapan kosong di matanya, mempertahankan tatapan aneh ini, dan tiba-tiba mengambil tindakan, tiba-tiba meraih rekan teraman di sebelahnya, dan benar-benar menariknya dan bergegas langsung ke tempat itu. Bagua Tianxi yang pertama baru saja terbakar menjadi asap oleh nyala api. Bagua Tianxi yang tidak sadarkan diri menarik temannya dan menabrak api. Dalam sekejap, jiwa kedua musuh tersebut mulai terbakar berkobar setelah ternoda percikan api. Hanya dalam beberapa tarikan napas, jiwa kedua musuh tersebut seluruhnya berubah menjadi asap dan menghilang dari matahari selamanya. Ji Changkong, sang penghasut, selalu berdiri di sana dengan senyuman di wajahnya, mengulurkan dan mengayunkan kelima jarinya, mengendalikan api kecil yang membasmi tanpa darah dengan sangat terampil, santai dan tenang. Begitu dia menutup jari-jarinya, nyala api kecil, yang ukurannya hanya 2 kali lipat, terbang kembali dari kejauhan dan mendarat dengan tenang di telapak tangannya, dengan api menari-nari di telapak tangannya. Lian Er terpesona dengan apa yang dilihatnya. Setelah beberapa saat, Lian Er tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia bersorak kaget dan bergegas ke sekitar 3 musuh yang telah berubah menjadi asap, dengan cepat menghilangkan energi mental dari 3 musuh antara langit dan bumi kecepatan maksimum yang bisa dia serap. Setelah jiwa Bagua Tianxi mati di bawah sinar matahari, kekuatan spiritual yang melindungi jiwa mereka akan menghilang seketika karena kehilangan kendali kesadaran tuannya dalam gelombang panas yang mengerikan di atas, dan kemudian menghilang sepenuhnya antara langit dan bumi. Jika Bagua Tianxi yang mengetahui cara menyerap kekuatan spiritual dapat memanfaatkan beberapa detik ini untuk menyerapnya, dia dapat memperoleh sebagian dari kekuatan spiritual pihak lain selama hidupnya, sehingga memulihkan kekuatannya sendiri. Lian Er pernah terluka parah sebelumnya, jadi bagaimana mungkin dia tidak terlalu gembira saat melihat kesempatan ini. Tepat ketika Lian Er dengan gembira mencoba yang terbaik untuk mengumpulkan kekuatan spiritual yang tersisa, jiwa dari 2 jiwa lainnya yang menyerang Bagua Tianxi tiba-tiba menunjukkan warna bingung yang sama, seolah-olah mereka tidak tahu di mana penampilan mereka. Mangan Steel yang telah lama menunggu kesempatan tersebut tentu saja tidak akan melewatkan kesempatan ini. Kedua orang yang tidak memiliki kesadaran jiwa itu langsung ditelan oleh badai jiwa Mangan Steel. Beberapa saat kemudian, Manganangan tertawa terbahak-bahak, saudaraku, aku benar-benar punya tipuan. Datang ke bawah sinar matahari bersamamu kali ini adalah keputusan paling bijak dalam hidupku. Haha. Setelah Baja Mangan menelan jiwa kedua orang tersebut, ia mengambil sebagian besar kekuatan spiritual mereka sebagai miliknya. Kekuatan spiritualnya sekarang lebih dalam daripada saat dia berada di benua Highland. Kenapa kamu begitu bahagia? Ini baru permulaan. Mulai sekarang, kamu tidak perlu khawatir tidak memiliki cukup kekuatan mental di bawah sinar matahari ini. Ji Changkong tersenyum dengan sangat menjijikkan. Lian Er terkena cahaya. Hanya dalam waktu singkat, dia telah memperoleh banyak sisa kekuatan mental di area itu. Ketika dia muncul kembali di depan Ji Changkong dan Manganang, kekuatan mentalnya jelas telah pulih tambahan yang bagus, dan bahkan penampilannya yang berubah tiba-tiba tampak penuh kilau, memberikan perasaan yang lebih indah kepada orang-orang. Lian Er menyerap sebagian dari kekuatan spiritual yang tersisa setelah kematian ketiga Bagua Tianxi. Jiwa yang terluka parah jelas telah pulih secara signifikan.
Ji Changkong diam-diam menyelidiki dan menemukan bahwa kekuatan spiritual jiwa Li Yan Er sudah sebanding dengan baja mangan sebelum menelan jiwa dua Bagua Tianxi lainnya. Tentu saja, karena kemajuan lebih lanjut dari baja mangan, Li Yan Er masih kalah dengan baja mangan, dan bahkan lebih buruk dari Ji Changkong yang telah memperoleh kekuatan pemurnian jiwa dari Mutiara Tianyuan. Namun meski begitu, Li Yan Er bukan lagi karakter yang bisa dimanipulasi sesuka hati. Sekarang jiwanya hanya terluka ringan, dia sudah memiliki kekuatan untuk melawan. Jika baja mangan menyerangnya dengan paksa saat ini, itu tidak akan seburuk itu. Mudah didapat. Setelah Li Yan Er datang, dia selalu memiliki senyum cerah di bibirnya, matanya yang berwarna-warni menatap Ji Changkong, dan dia sepertinya semakin tertarik pada Ji Changkong. Ji Changkong sedikit mengernyit, selalu merasa bahwa wanita ini bukanlah orang yang baik. Tidak masalah dia terluka parah sebelumnya, tapi sekarang dia telah memulihkan lebih dari separuh lukanya, tidak pantas untuk tetap bersamanya. Oleh karena itu, Ji Changkong merenung sejenak dan tiba-tiba berkata, kamu telah memulihkan lebih dari separuh lukamu sekarang dan memiliki kemampuan untuk melindungi dirimu sendiri. Dua orang yang tidak baik padamu juga telah dibasmi oleh kami. Jika ada adalah tidak ada yang lain, biarlah ini menjadi pemisah antara kamu dan aku. Hei, apakah kamu begitu ingin mengusirku? Setelah Li Yan Er memperoleh kekuatan spiritual, seluruh temperamennya berubah secara drastis. Tidak terima kasih. Tidak perlu. Ji Changkong menggelengkan kepalanya dan mengedipkan mata ke arah Manganang. Keduanya tiba-tiba berbalik dan terbang ke arah yang sama, sangat cepat, jelas mencoba membuang Li Yan Er. Dalam sekejap, dia dan Mangan sudah jauh. Setelah Li Yan Er menyadari apa yang terjadi, dia buru-buru mengejar mereka berdua. Sayangnya, Li Yan Er baru saja pulih dan tidak bisa menyusul Ji Changkong, Mangan, dan mereka berdua semakin jauh, dan pada akhirnya mereka dibuang. Setelah Li Yan Er menyadari bahwa dia tidak bisa lagi merasakan nafas mereka berdua, dia akhirnya berhenti dan mendengus getir. Kemudian dia tersenyum dan berkata pada dirinya sendiri, dia orang yang menarik. Semua orang, aku sangat tidak tahu malu sehingga aku ingin terlibat, tetapi dia menghindariku seperti dewa wabah. Mungkinkah dia mengetahui identitasku? Li Yan Er berpikir sejenak, menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mungkin. Keduanya jelas pemula, bagaimana mereka bisa tahu tentang ketenaranku di Above the Sun? Saudaraku, kamu bersembunyi dari apa? Manganang dan Ji Changkong berjalan berdampingan dan tertawa keras, meskipun wanita jalang itu bukan orang yang baik, kamu juga seorang pembasmi tanpa berkedip. Mengapa kamu bersembunyi darinya? Dia adalah jika aku ingin bersamamu, terima saja. Aku menonton dari samping. Apakah kamu masih takut ada yang tidak beres? Kamu tidak tahu nikmatnya membaurkan jiwa di bulan, biar ku beritahu. Manganang menjelaskan kepada Ji Changkong dengan fasih dan penuh minat. Hentikan. Ji Changkong menjadi tidak sabar dan berkata sambil tersenyum masam, saya datang ke matahari ini dengan tujuan dan rencana saya sendiri. Saya tidak punya banyak waktu untuk membuang waktu saya untuk masalah ini, bermaksud baik ketika dia mengganggu kita. Kita tidak tahu tujuannya, jadi akan lebih bijaksana untuk berpisah darinya sesegera mungkin. Apa tujuanmu datang ke matahari? Setelah mendengar perkataannya, Manganang tidak terlibat dalam masalah Li Yan Er, tapi bertanya tentang bisnis. Setelah merenung beberapa saat, Ji Changkong berkata saya akan menjelaskannya nanti. Tugas pertama kita sekarang adalah benar-benar memadatkan jiwa. Hanya ketika Anda dan saya sudah sepenuhnya beradaptasi dengan lingkungan di bawah sinar matahari ini kita dapat membicarakan hal lain. Manganang setuju dengan keputusannya dan tidak bertanya lagi setelah mendengar ini. Keduanya memilih tempat terpencil di mana kekuatan matahari sedikit lebih kuat, memisahkan jarak yang sesuai satu sama lain, dan sekali lagi membuat jiwa mereka marah. Setelah merasakan manisnya menggunakan kekuatan api langit, dia menyadari bahwa kekuatan api langit memang sangat dahsyat. Satu api langit dapat membakar ketiga Bagua Tianxi menjadi asap, dan hanya menghabiskan setengah dari kekuatan satu langit api. Ini lebih kuat dari kekuatan api langit. Dia menggunakan cahaya jiwa dan jaring penghancur teknik pemurnian jiwa nebula untuk menjadi lebih kuat. Satu-satunya kelemahan adalah kondensasi api langit membutuhkan waktu. Pertempuran sebelumnya terjadi tepat setelah dia memadatkan api langit itu dan segera menerima efek ajaib. Setelah api langit terbentuk, meskipun Anda tidak menyerang, Anda perlu menghabiskan banyak kekuatan mental untuk mempertahankan bentuk api langit, jika tidak, api langit akan menyebar dan perlahan menghilang. Bahkan dengan kedalaman kekuatan mentalnya, dia tidak dapat mempertahankan keberadaan Skyfire sepanjang waktu. Dalam hal ini, kekuatan mentalnya akan terkuras terlalu banyak dan dia tidak akan dapat bertahan terlalu lama. Selama dia tidak harmonis dengan orang lain, pertempuran pun tidak akan memadatkan api surgawi. Hanya ketika dia bertemu musuh dan musuhnya jelas sangat kuat dia akan memadatkan api langit. Namun, butuh waktu untuk memadatkan api langit,
artinya ketika bertarung dengan orang, dia membutuhkan penyangga waktu agar dia bisa mengembun itu. Api surgawi mengembun. Secara diam-diam mengubah jiwanya menjadi 3 api, Ji Changkong diam-diam menghitung waktunya dan memadatkan api langit ke telapak tangannya sesuai dengan metode sebelumnya. Setelah menjumlahkannya, dia menemukan bahwa dibutuhkan setidaknya 4 menit untuk memusatkan seluruh kekuatan mentalnya, hanya dengan demikian api surgawi dapat dipadatkan. Selama pertempuran, dia tetap tidak bergerak selama 4 menit dan berkonsentrasi untuk memadatkan api langit. Ini cukup bagi musuh untuk membasminya puluhan kali. Ji Changkong mengalami sedikit sakit kepala dan ingin menemukan metode yang cocok untuk melihat apakah dia dapat mempersingkat waktu untuk memadatkan api langit. Pertama, dia mencoba melemahkan kekuatan api langit, dan hanya mengumpulkan setengah energi dari percikan api yang pecah setelah ledakan suar. Metode ini sepertinya cukup bagus, jelas lebih cepat. Hanya perlu 1 menit lebih sedikit untuk berhasil. Namun, dengan melakukan itu, kekuatan Skyfire berkurang secara signifikan. Energi yang terkandung dalam Skyfire yang baru terbentuk kurang dari 1/4 dari aslinya. Level Skyfire ini sulit untuk memberikan pukulan yang mengejutkan kepada musuh jiwa lawan. Dalam hal ini, dia mungkin juga menggunakan cahaya jiwa teknik pemurnian jiwa nebula untuk menyerang. Cara ini jelas tidak berhasil, jadi dia mulai mencoba mencari cara lain untuk melemahkan waktu kondensasi api langit. Metode kedua yang dia pikirkan adalah mempercepat perpaduan kekuatan mental dan percikan api. Metode ini lumayan, tapi metode yang secara paksa mempercepat kondensasi api langit ini akan menyebabkan dia mengkonsumsi lebih dari 3 kali kekuatan mental normalnya. Di atas matahari, kekuatan mental adalah jaminan terbesar bagi jiwa, dan itu juga merupakan kekuatan fundamental untuk bertarung. Memadatkan api langit itu sendiri membutuhkan kekuatan mental yang besar, untuk mempercepat waktu kondensasi api langit mengkonsumsi kekuatan mental 3 kali lebih banyak. Harga ini tidak sedikit. Namun, ketika Ji Changkong mengetahui bahwa metode ini dapat mempersingkat waktu kondensasi api langit menjadi puluhan detik, dia dengan tegas memilih metode tersebut. Jika kekuatan mental Anda terkuras, Anda dapat menebusnya dengan membasmi musuh. Namun, jika Anda dibasmi oleh musuh, Anda tidak akan memiliki apa-apa, dan sisa kekuatan mental akan tetap digunakan oleh lawan. Memikirkan hal ini, Ji Changkong segera memantapkan pikirannya dan menganggap cara ini sebagai cara utamanya untuk melawan musuh di masa depan. Selain kecepatan kondensasinya yang lambat, Skyfire juga memiliki kelemahan yang jelas, metode serangannya terlalu jelas. Setelah api langit terbentuk, ia akan terus melepaskan kekuatan kekerasan dan kekacauan seperti suar. Kekuatan ini sangat sombong. Bagua Tianxi di atas matahari sangat sensitif terhadap jenis nafas api langit yang bercampur dengan kekuatan suar. Selama langit menyala begitu muncul, pihak lain akan segera menyadarinya. Dengan kata lain, semua serangan Skyfire adil dan wajar, dan tidak terjadi secara tiba-tiba. Jika lawan menyadari sulitnya menandingi kekuatan Skyfire, atau melihat kekuatan Skyfire yang menakutkan, ia akan segera meninggalkan Skyfire dengan cara apapun. Dengan cara ini, Skyfire akan sulit efektif. Alasan mengapa kami berhasil menangani ketiga orang itu terakhir kali adalah karena ketiga orang bodoh itu terlalu meremehkan Ji Changkong, dan mereka dipengaruhi oleh teknik pemurnian jiwa nebula, jadi mereka menyerang pada saat kritis dan dilindungi oleh api langit. Terbakar menjadi abu. Tetapi jika lawannya adalah tipe karakter yang juga tahu cara mengendalikan jiwa, atau sangat bertekad dan berhati keras, keterampilan penggerak jiwa dari teknik pemurnian jiwa nebula mungkin tidak efektif cepat, jadi akibatnya, Tianhuo jelas lebih sulit untuk memukul lawan dengan mudah. Dalam hal keanehan, ketidakpastian, dan kecepatan serangan yang gila, di antara banyak keterampilan jiwa yang dia kuasai, keterampilan rahasia cahaya jiwa dari teknik pemurnian jiwa nebula tidak diragukan lagi menempati urutan pertama. Karena ukuran cahaya jiwa yang sangat kecil, tidak banyak kekuatan mental yang diperlukan untuk mengendalikannya. Tidak hanya sulit diprediksi oleh orang yang cepat, tetapi juga hampir tidak terlihat sampai dia terkena. Bahkan jika mereka adalah orang-orang dengan kemampuan penginderaan jiwa yang kuat, dan mereka hanya dapat ditemukan ketika cahaya jiwa dekat dengan mereka. Justru karena keanehan dan ketidakpastian cahaya jiwa serta serangannya yang tiba-tiba, dia paling suka menggunakan keterampilan khusus cahaya jiwa, saat dia melakukan perjalanan ke seluruh bintang, dan dia dapat melakukan efek ajaib setiap saat. Satu-satunya kelemahan adalah karena sinar jiwa terlalu kecil, kekuatan mental tambahannya terlalu sedikit. Tidak peduli seberapa cepat dan betapa tidak terduganya, kekuatannya masih terbatas karena keterbatasan ini bisa mengenainya. Lawan hanya bisa terluka parah atau terluka ringan, dan sulit untuk memadamkan jiwa lawan dalam sekejap. Jika Skyfire dapat dikombinasikan dengan kelebihan Soul Light untuk menghilangkan kekurangannya semaksimal mungkin, bukankah itu sempurna dan membuatnya tak terkalahkan di bawah sinar matahari? Ji Changkong tiba-tiba mempunyai pemikiran seperti itu di dalam hatinya. Begitu ide ini terbentuk di benaknya,
dia tidak bisa menghilangkannya dari pikirannya. Pada periode waktu berikutnya, dia menghabiskan seluruh energinya untuk hal ini, mencoba menemukan cara untuk memadukan api langit dan cahaya jiwa. Ini adalah proses yang sangat sulit. Jika Skyfire dan Soulmang ingin menyatu, mereka harus mengatasi dua masalah besar terlebih dahulu. Pertama, bentuk jiwanya berbeda saat melakukan dua keterampilan jiwa. Dalam proses memadatkan api langit, bentuk jiwanya harus berupa tiga api. Kedua, Skyfire terlalu mendominasi. Begitu kekuatan api Skyfire yang ganas bersendewa dengan cahaya jiwa tersebut akan segera larut, sehingga sulit untuk memadukan keduanya. Dua kesulitan besar mengganggunya. Jika dia ingin menggabungkan api langit dan cahaya jiwa, dan menggunakan kekuatan satu sama lain untuk memaksimalkan kekuatan api langit, dia harus menyelesaikan dua masalah besar tersebut dan tidak akan pernah berhasil. Manganangan tenggelam dalam latihannya sendiri, berlatih tanpa pamrih dan tidak memperhatikan apa yang sedang dilakukan Ji Changkong. Dia tidak tahu bahwa Ji Changkong, untuk mengeluarkan kekuatan api langit secara maksimal, ada di sampingnya, terus-menerus memadatkan api langit, dan memanjakan api langit berulang kali. Untuk menemukan kemungkinan keberhasilan mengintegrasikan keduanya, dalam waktu singkat, Ji Changkong hanya memadatkan api langit, yang menghabiskan sebagian besar kekuatan mentalnya. Segera setelah api surgawi selesai, dia segera mengubah wujud jiwa menjadi bentuk nebula, mulai memadatkan cahaya jiwa, dan menggunakan berbagai metode yang dapat dia pikirkan untuk mencoba menggabungkan kedua kekuatan tersebut. Ketiga api tersebut terbentuk beberapa saat, kemudian berubah menjadi bentuk nebula. Ketika dia berulang kali memadatkan api langit dan mengumpulkan cahaya jiwa, bentuk jiwa terus berubah. Mengubah satu bentuk jiwa ke bentuk jiwa lainnya juga membutuhkan banyak konsumsi. Kekuatan mental yang luar biasa. Entah berapa lama, tapi Ji Changkong tiba-tiba merasa pusing di jiwanya, dia terkejut, dan dia segera menyadari bahwa kekuatan mentalnya telah sangat terkuras. Setelah penyelidikan singkat, dia tiba-tiba menemukan bahwa 100% kekuatan spiritualnya telah dikonsumsi sekitar 70% tanpa menyadarinya. Sekarang, dia hanya memiliki 30% kekuatan spiritual jiwanya yang tersisa. 30% kekuatan mentalnya tidak aman di bawah sinar matahari ini. Ji Changkong segera menyadari bahwa ini tidak akan berhasil lagi, dan segera menghentikan pengembangan jiwa yang berkelanjutan. Dia tiba-tiba terbangun dari keadaan itu dan mulai memikirkan bagaimana caranya menyelesaikan masalah saat ini. Dengan 30% kekuatan mentalnya, dia pasti tidak akan bisa menjelajah ke pusat bulan untuk mengambil resiko, apalagi jiwanya belum sepenuhnya beradaptasi dengan lingkungan di atas matahari, juga belum berulang kali menggunakan kekuatan tersebut, matahari untuk meredam jiwanya. Saat ini, apalagi bergegas ke jantung bulan untuk mendapatkan pohon kehidupan Jiuyao, akan sulit baginya untuk menghadapi Bagua Tianxi yang kuat. Apa yang harus dilakukan? Haruskah kita kembali ke benua 5 elemen terlebih dahulu, menggunakan esensi, darah, dan kekuatan Yuan tubuh untuk memulihkan kekuatan mental, dan kemudian kembali lagi setelah kekuatan mental mencapai puncaknya? Ini adalah cara teraman saat ini, tetapi mungkin memerlukan banyak waktu untuk bolak-balik, yang sepertinya terlalu lama bagi dia yang ingin sukses. Jika Anda tidak kembali ke benua 5 elemen, hanya ada satu cara merebut kekuatan spiritual orang lain. Hanya dengan cara ini dia dapat memulihkan kekuatan mentalnya dalam waktu singkat dan terus berada di bawah sinar matahari untuk merencanakan pohon kehidupan 9 tahun. Dengan kekuatan mental yang hanya 30%, bukan tidak mungkin untuk merebut kekuatan mental orang lain, namun itu tidak mudah. Hanya ketika dia bertemu dengan Bagua Tianxi yang sendirian, dan dalam konfrontasi satu lawan satu, dia dapat mengandalkannya dalam jiwanya untuk keterampilan itu aneh dan tidak dapat diprediksi untuk berhasil. Jika ia kurang beruntung dan bertemu dengan seorang penganut Tao Bagua seperti dirinya dan Manganang yang bersatu, tidak hanya akan sulit untuk menang, bahkan ia mungkin akan terluka. Karena teknik pemurnian jiwa nebula memiliki kekuatan untuk membelah jiwa, dia tidak khawatir diserang dan dibasmi. Namun, dalam kondisinya saat ini, selama dia menggunakan teknik membelah jiwa, lebih dari 10% kekuatan mentalnya akan hilang, dikonsumsi. Dengan cara ini, dia harus segera kembali ke tubuh aslinya, karena kekuatan mentalnya terlalu terkuras dan akan sulit untuk menggunakan teknik pembelahan. Tanpa sarana untuk menyelamatkan nyawanya, dan dengan hanya 1 atau 2% dari kekuatan mental normalnya, dia tidak lagi bisa menandingi Bagua Tianxi lainnya. Jika dia tetap berada di atas matahari, dia benar-benar mencari kematian. Rangkaian pemikiran ini terlintas di benaknya. Ji Changkong ragu-ragu, memikirkan apa yang harus dilakukan. Pada saat ini, Mangan Steel sepertinya menemukan sesuatu yang aneh pada dirinya dan terbangun dari kondisi kultivasinya. Mangan Steel hanya meliriknya dan berseru, "Saudaraku, ada apa denganmu? Kamu tidak akan memanfaatkan ini. Aku sedang berlatih, kamu keluar mencari seseorang untuk diajak bertarung, kan?" Jelas sekali, dia menemukan bahwa kekuatan mental Ji Changkong telah sangat terkuras.
Jika Manganang tidak berdiri bersamanya tanpa ragu-ragu pada saat kritis terakhir kali, saat ini, dia akan segera menjauh dari Manganang. Bagaimanapun, dalam kondisinya saat ini, dia bukan lagi lawan Manganang. Niat dalam hatinya, dia tidak akan bisa lepas dari tangan beracun Baja Mangan. Karena kepercayaan pada Baja Mangan maka Ji Changkong tidak pergi, tetapi memandang Baja Mangan dengan senyum masam dan menjelaskan, saya telah berlatih secara acak untuk sementara waktu, dan saya telah menghabiskan 7.788% kekuatan mental saya. Sekarang aku dalam masalah. Manganang tertegun, memandangnya dengan aneh, dan menghela nafas. Adikku benar-benar kuat. Dalam periode pelatihan spiritual yang begitu singkat, dia telah menghabiskan begitu banyak kekuatan mental. Pantas saja aku bisa melakukan segalanya. Dia pasti telah mengembangkan kekuatan mental yang sangat menakutkan, jiwa. Apakah kamu terampil? Jika berhasil, itu akan sia-sia meskipun menghabiskan 70% kekuatan mentalnya. Sayang sekali, pikir Ji Changkong tak berdaya, merenung sejenak, lalu berkata, Baja Mangan, bagaimana kabarmu sekarang? Manganangang segera memahami ide Ji Changkong, ekspresinya terguncang, dan dia berkata dengan percaya diri, saya yakin saya bisa bertarung dengan sebagian besar master di atas matahari. Nah, dalam 1 lawan 1, saya mendapat skor 7 atau 8. Peluang menang, jika ditambah, pasti menang. Ketika dia mengatakan ini, Ji Changkong berkata dengan tegas, kalau begitu, mari kita pilih satu dan temukan orang yang bisa dibasmi untuk dibasmi. Saya membutuhkan kekuatan mental untuk pulih. Di sini, kecuali kamu dan aku, semua orang bisa dibasmi. Mangangang terkekeh dan berkata, tidak ada aturan tentang matahari. Selama tinjumu besar, kamu bisa menyerang benua lain manapun di sini. Selama kamu bisa basmi dia, kamu bisa mendapatkan segalanya darinya. Saudaraku, bukankah kamu belum pernah membasmi seseorang sebelumnya dan membawa begitu banyak aturan? Saya tahu intinya. Ji Changkong menggelengkan kepalanya dan tidak setuju dengan pernyataan Baja Mangan. Oke, aku akan pergi bersamamu untuk mencari apa yang kamu sebut orang yang bisa dibasmi. Aku harap kamu bisa menemukannya. Meskipun Manganang tidak setuju dengan pendekatan Ji Changkong, dia menghormati keputusan Ji Changkong. Setelah berteriak beberapa patah kata, dia dan Ji Changkong mengambil tindakan. Meskipun dia hanya memiliki 30% dari kekuatan mentalnya, hal itu tidak mempengaruhi kepekaan jiwanya yang luar biasa. Jika dia menggunakan 30% dari kekuatan mentalnya, kepekaan jiwanya masih lebih baik daripada Baja Mangan yang dapat dia temukan benda dan kehidupan yang tidak dapat dihirup oleh Baja Mangan. Ji Changkong, yang akhirnya mengambil keputusan, tidak lagi menolak inisiatif untuk melahap jiwa. Di bawah kekuatan penginderaan sensitifnya, mereka berdua menghindari beberapa tuan yang sulit dan mencari mereka yang sendirian dan tidak baik. Peran. Setelah kehilangan selusin prajurit surgawi dan melarikan diri dari 7 atau 8 gelombang musuh yang tidak mampu mereka provokasi untuk saat ini, ketika kekuatan mental Ji Changkong dikonsumsi 10% lagi, kerja kerasnya membuahkan hasil dan Ji Changkong akhirnya menemukan targetnya. Ini adalah pria yang baru saja membasmi 3 Bagua Tianxi dengan kaki tangannya, dan segera berpisah dengan teman-temannya setelah mendapatkan kekuatan spiritual mereka. Dari sudut pandang Ji Changkong, tindakan orang ini jelas merupakan orang yang dapat dibasmi, jadi dia memutuskan bahwa setelah targetnya, dia diam-diam mengintai kembali dengan Baja Mangan. Dia telah menunggu secara diam-diam, menunggu waktu yang tepat untuk mengambil tindakan. Orang yang bisa dibasmi itu lebih kuat dari Baja Mangan, dan kekuatan mentalnya saat ini hanya 20%. Tidak lagi mudah untuk membasmi orang ini tanpa menggunakan cara khusus, mungkin saja mencuri seekor ayam tetapi kehilangan segenggam nasi. Akhirnya, setelah Bagua Tianxi menghadapi angin siklon yang terik, Ji Changkong menemukan peluang yang tepat. Saat pria tersebut panik dan ingin menghindari angin kencang, ia dan Manganang mengambil tindakan bersama, memanfaatkan penguasaan pria tersebut angin kencang, dia menggunakan seluruh energinya untuk membasmi pria ini dengan cara yang tidak begitu cemerlang. Sesuai keinginannya, Ji Changkong mendapatkan sebagian besar kekuatan mental pria ini. Lubang hitam teknik pemurnian jiwa nebula, seperti badai jiwa Baja Mangan, memiliki kemampuan untuk secara langsung menelan kekuatan spiritual jiwa. Setelah menggunakan teknik rahasia lubang hitam, Ji Changkong mengambil sebagian besar kekuatan spiritual orang tersebut setelahnya kematiannya sebagai miliknya, jiwa yang lelah tiba-tiba menjadi energi kembali. Melalui orang ini, kekuatan mental Ji Changkong telah pulih hingga 70%. Meski baru pulih hingga 70%, itu sudah cukup bagi Ji Changkong. Kekuatan spiritualnya jauh lebih dalam dari yang lain, dan wujud jiwa berbentuk nebula dengan 3 api memiliki kegunaan magis yang tak ada habisnya. Hal berikutnya jauh lebih mudah. Bergabung dengan Manganese Steel, keduanya secara langsung dan terbuka menyerang orang-orang yang dianggap sebagai orang yang bisa dibasmi. Dengan 70% kekuatan mentalnya pulih,
dia sudah bisa melakukan keterampilan mengemudi jiwa. Setelah bergabung dengan Manganese Steel, selama lawannya tidak melebihi 5 orang, keduanya bisa mengatasinya dengan mudah. Segera, setelah membasmi 6 orang yang dapat dibasmi berturut-turut, Ji Changkong dan Mangan Gang berada di puncak kekuatan mental mereka. Keduanya berada di atas matahari, dan bukannya dikonsumsi, kekuatan mental mereka mulai meningkat secara bertahap. Segera setelah kekuatan mentalnya kembali ke puncaknya, dia memberitahu Manganangang bahwa dia akan fokus pada peningkatan kekuatan Skyfire, berharap dapat memanfaatkan Soul Light untuk memperkuat kekuatan Skyfire. Setelah pengalaman terakhir, lain kali dia lebih berhati-hati. Setiap kali kekuatan mentalnya habis hingga 50%, dia akan bangun dari latihan, dan kemudian bergabung dengan Manganang untuk menemukan orang-orang yang dapat dibasmi itu. Ambil tindakan dan tunggu sampai Anda kekuatan mental kembali ke puncaknya sebelum melanjutkan berlatih keras. Dia mencurahkan seluruh energinya untuk meningkatkan kekuatan api surgawi dan tidak memiliki konsep waktu. Dengan energi mental yang cukup terbuang, dia menghabiskannya di jalur kultivasi seperti orang gila. Begitu saja, dia menjadi gila, mencari dua sisi matahari. Meskipun Manganangang tidak mengetahui apa yang dilakukan Ji Changkong, ia mengetahui bahwa jiwanya sendiri telah mengalami kemajuan besar akhir-akhir ini. Dengan dukungan mental yang cukup, ia dapat terus berlatih di bawah sinar matahari dan melemahkan jiwanya berulang kali. Beberapa pertempuran memberinya lebih banyak pemahaman tentang dunia ini. Lambat laun, kekuatan baja Mangan berkembang pesat. Sebelum dia menyadarinya, kekuatan mentalnya tidak kalah dengan Lian Er. Setelah menerima manfaat tersebut, Manganang sudah menganggap Ji Changkong sebagai rekan seperjuangannya yang paling solid. Keduanya menjalani hidup dan mati bersama, dan lambat laun menjadi terkenal di bawah sinar matahari. Banyak gosip di berbagai benua seputar matahari yang pernah mendengar nama Ji Changkong dan Mangan Gang. Mangan Gang selalu menggunakan nama aslinya seolah-olah tidak ada orang lain yang tahu betapa kejam dan kejamnya Mangan Gang, kecuali Ji Changkong berbeda. Dia masih menggunakan judul No. 24. Namun, reputasinya yang secara numerik disebut nomor 24 jauh melebihi baja Mangan, karena dia telah menjadi pemimpin dalam banyak pertempuran, dan dia akan sering membalikkan keadaan dan mengalahkan lawan pada saat yang paling kritis. Kekuatan utama telah dikalahkan sepenuhnya. Tidak ada aktivitas Tianxi lain di sekitar area tersebut. Begitu orang-orang tersebut mendengar bahwa dia dan Manganang sedang nongkrong di suatu tempat, mereka akan menjauh dari area tersebut karena takut menjadi incaran kedua dewa ganas tersebut. Api lemah perlahan muncul di telapak tangannya. Wajah Ji Changkong serius. Dengan pikiran, ketiga jiwanya yang berbentuk api berubah menjadi nebula seni pembagian terpecah. Nyala api kecil itu menghilang seketika, seolah menghilang di telapak tangannya. Senyuman bangga muncul di sudut mulutnya, dan kekuatan mentalnya tiba-tiba meledak. Jiwanya tiba-tiba berubah, dan berubah menjadi tiga api dengan kecepatan yang sulit dilihat dengan mata terbuka, lalu berubah lagi, menjadi bentuk nebula. Pada saat ini, bentuk jiwanya berubah bolak-balik beberapa kali lebih cepat dari biasanya. Yang sangat aneh adalah api langit yang menghilang langsung terbentuk jauh di depan. Aura jiwa yang terbelah dan kekuatan spiritual melilit api langit yang telah terbelah berkali-kali dan berkumpul kembali, mengembun kembali menjadi api langit. Sambil tersenyum, Ji Changkong mengulurkan tangannya dengan sangat puas, dan apinya menghilang dalam sekejap, lalu muncul dengan aneh di telapak tangannya. Selama proses ini, jiwa Ji Changkong menjadi kabur karena perubahan wujudnya yang terus-menerus begitu cepat. Berhasil, Ji Changkong tertawa keras dan berteriak ke arah Manganang. Sekarang kita bisa menyelesaikan masalah dengan orang-orang dari kelompok pemburu jiwa. Belakangan ini, keduanya telah mengalami lusinan pertempuran, besar dan kecil, dan dalam banyak kasus mereka tidak terkalahkan. Tentu saja, ada pengecualian. Saat itu mereka dicegat oleh kelompok pemburu jiwa di atas matahari setelah pertarungan sengit, mereka berdua dikalahkan dan harus melarikan diri karena malu. Kini setelah Skyfire miliknya akhirnya disempurnakan, kepercayaan diri Ji Changkong langsung membengkak. Saya telah menunggu kata-kata Anda. Manganang tertawa keras, bangun dari kondisi kultivasinya. Kalian berdua, sangat mudah bagiku untuk menemukanmu. Pada saat ini, Lian Er perlahan-lahan datang dari kejauhan. Saat ini, kekuatan mental Lian sudah mencapai puncaknya, di belakangnya ada anggota kelompok pemburu jiwa. Lian Er ada di depan, dan 16 master dari kelompok pemburu jiwa berbaris di belakangnya. Mereka semua tampak penuh hormat, dan jelas bahwa dialah pemimpinnya. Hari ini, Lian Er telah pulih dari semua lukanya, kekuatan mentalnya berada pada puncaknya, dan dia telah kembali memasuki jajaran master luar biasa di bawah sinar matahari. Dia berjalan menuju Ji Changkong dan Manganang dengan senyuman di wajahnya. Dia terlihat sangat akrab dengan mereka berdua. Sebelum mereka datang, dia sudah menyapa mereka dengan senyuman menawan dari jauh. Sudah lama sekali sejak terakhir kali aku melihatmu.
Kalian berdua masih tetap menawan seperti biasanya. 16 master dari grup pemburu jiwa adalah orang-orang yang bertarung melawan Ji Changkong dan Mangan Gang terakhir kali. Pada saat ini, 16 master dari grup pemburu jiwa semuanya menatap kedua pria itu dengan ekspresi tidak ramah. Aku akhirnya tahu kenapa kedua orang itu sangat membencimu terakhir kali. Manganang menatap Lian Er dengan dingin dengan wajah cemberut dan berkata, ternyata itu bukan karena kamu mengutuk mereka, tapi karena kelakuanmu. Selama mereka menjadi anggota kelompok pemburu jiwa, tidak ada orang yang tidak kejam. Setelah mereka muncul di matahari, seluruh energinya dihabiskan untuk berurusan dengan orang lain, dengan misi memburu jiwa orang lain, terlepas dari apakah mereka baik atau tidak, kekuatan mental mereka cukup. Selama para pejuang surgawi muncul dalam induksi jiwa mereka, mereka akan menjadi sasaran serangan mereka. Lian Er jelas merupakan anggota tingkat tinggi dari kelompok pemburu jiwa. Dia juga haus darah dan kejam, karakter pembasmi di atas matahari. Lian Er tersenyum sedikit, dengan ekspresi acuh tak acuh, dan berkata izinkan saya memperkenalkan diri secara resmi, Lian Er, Kapten Brigade kedua dari kelompok pemburu jiwa di atas matahari. Pembantaian Tian dari benua Tianyun. Kalian berdua, belum tertarik bergabung dengan Tianlu kami. Setelah jeda, Lian Er berkata jika kalian berdua memiliki ide ini, saya dapat memperkenalkan manajemen senior Tianlu saya kepada Anda dan menjamin bahwa saya akan memberi Anda posisi yang baik. Adik, jika Anda datang ke tempat kami, saya bisa. Bagaimana kalau saya berjanji memberi Anda posisi pemimpin pasukan? Tidak tertarik. Ji Changkong menggelengkan kepalanya, menyipitkan matanya dan menatap ke arah anggota kelompok pemburu jiwa yang menatapnya dengan tajam, dan menyeringai, Lian Er, apakah kamu ingin membalas kebaikan ketika kamu datang? Di sini kali ini. Bagaimana bisa? Lian Er tersenyum, saya jelas di sini untuk membalas kebaikan saya. Tianlu dari benua Tianyun adalah salah satu kekuatan paling kuat di benua sekitarnya, belum lagi yang ada di bulan, di atas matahari, bahkan di ladang bintang besar terdekat, ada banyak orang yang telah berusaha keras untuk bergabung dengan kami, tetapi mereka belum bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Saya bersedia merekomendasikan kalian berdua dan berjanji untuk memberi kalian posisi yang tinggi. Bukankah ini balasan rasa terima kasih? Lian Er, Ji Changkong membisikkan namanya, sedikit mengernyit, dan terlalu malas untuk terus berbicara, dan berkata langsung pergilah sekarang, karena kamu pernah membantu kami menemukan tempat untuk berlatih, aku bisa melepaskanmu kamu pergi kamu punya jalan keluar, kalau tidak, aku akan membasmimu dan 16 orang menyebalkan di belakangmu. Saudaraku, kamu benar-benar berani. Mangan Gang tertawa. Lian Er, yang telah menyiapkan banyak kata dan siap untuk perlahan-lahan menumpas Ji Changkong, tercengang ketika mendengar kata-kata itu, sikap dingin Ji Changkong membuatnya sedikit marah lagi harus bersikap lembut kepada siapapun. Leng Sen tersenyum, dan Lian Er mengangguk perlahan dan berkata, oke. Aku ingin melihat bagaimana kamu membasmiku. Dalam waktu sesingkat ini, kalian berdua pemula, bisakah kalian benar-benar membuat perbedaan? Lian Er mundur sedikit dengan wajah dingin, melambaikan tangannya, dan memerintahkan orang-orang dari kelompok pemburu jiwa di belakangnya timbang, baja mangan bisa dibasmi, simpan yang lebih muda untukku. Saudaraku, sepertinya perempuan jalang itu sangat tertarik padamu. Saat dia berbicara, sekelompok 16 master dari kelompok pemburu jiwa terbang keluar dari belakang Lian Er seperti hantu, berpencar dalam sekejap, dan mengepung dua orang di tengah dengan trik biasa mereka. Ji Changkong tersenyum dingin dan berkata, aku sama sekali tidak tertarik padanya. Dia tahu bahwa Lian Er bukanlah orang yang baik, dan dia tidak pernah memikirkannya. Sekarang wanita ini membalas kebaikan dengan kebencian, tentu saja dia tidak akan sopan. Dia dan Manganang telah bertarung sepanjang hari baru-baru ini, dan mereka memiliki kerjasama yang sangat baik. Keduanya dengan santai, menunggu orang-orang dari kelompok pemburu jiwa membentuk pengepungan. Hati-hati dengan api anak ini. Jangan beri dia waktu untuk memadatkan apinya. Teriak Lian Er pelan. Dia tidak akan pernah melupakan situasi ketika Ji Changkong menggunakan api langit untuk membakar 3 bagua Tianxi menjadi abu. Jika dia tidak menerima kabar tersebut akhir-akhir ini, melalui beberapa pertarungan antara Ji Changkong dan Manganang, dia menemukan bahwa api Ji Changkong memiliki banyak kelemahan kali ini dia tidak berani datang ke pintu dengan begitu berani. Para master dari kelompok pemburu jiwa jelas mengetahui kekuatan api Ji Changkong. Keduanya menjadi pusat perhatian baru-baru ini, Ji Changkong juga menggunakan api langit, dan mencapai hasil. Kekurangan dari Skyfire yang telah ditingkatkan Ji Changkong sudah diketahui oleh anggota kelompok pemburu jiwa. Begitu mereka mengepung Ji Changkong dan mereka berdua, mereka segera mulai mengambil tindakan, bahkan tidak berniat memberikan Ji waktunya Changkong memadatkan api langit. Hehehe mencibir, dan Ji Changkong berkata, perhitungannya cukup akurat. Menatap Lian Er dengan dingin, Ji Changkong berkata dengan dingin Lian Er,
karena kamu tidak tahu apakah harus hidup atau mati, jangan salahkan aku karena kejam hari ini. Begitu dia selesai berbicara, api langit tiba-tiba muncul di telapak tangannya, dan dengan senyuman aneh, api langit menghilang di telapak tangannya. Setelah periode latihan ini, dia tidak hanya memadatkan api surgawi lebih cepat, tetapi dia juga mampu mengubah proses pemadatan api surgawi. Sekarang, dia dapat memadatkan api surgawi sedikit demi sedikit, seolah-olah jiwa terbelah. Lusinan titik cahaya, dan kemudian dengan pikiran, titik cahaya itu langsung berkumpul menjadi api surgawi. Sejak dia mengetahui bahwa ada 16 master dari kelompok pemburu jiwa di belakang Li Yan'er, dia diam-diam memadatkan api surgawi. Anggota kelompok pemburu jiwa itu masih berpikir bahwa dia sedang memadatkan api yang sama seperti sebelumnya menyempurnakan api surgawi. Nyala api akan muncul secara bertahap, jadi Li Yan'er diizinkan untuk berbicara dengannya di awal. Menggertak, Li Yan'er mendengus dan berkata dengan nada menghina butuh waktu baginya untuk memadatkan apinya. Apa yang baru saja muncul di telapak tangannya pasti hanya ilusi. Aku sangat mengenalnya, dia pasti tidak akan menjadi seperti itu, mampu mengubah nyala api yang sebenarnya sekarang. Apinya mengembun. Jangan khawatir, berikan padaku. Begitu kata-kata ini keluar, para master dari kelompok pemburu jiwa segera mengepung Ji Changkong dari segala arah. Inilah saat yang ditunggu-tunggu Ji Changkong. Ketika master dari 16 kelompok pemburu jiwa hanya berjarak 10 meter darinya dan hendak menampilkan keterampilan jiwa masing-masing, Ji Changkong tiba-tiba mengambil tindakan. Api langit yang menghilang di telapak tangannya muncul di depan salah satu kelompok pemburu jiwa dengan cara yang aneh. Orang ini tidak diperbolehkan bereaksi sama sekali. Api langit yang berisi kekuatan suar yang mengerikan telah ternoda olehnya. Jiwanya. Hampir seketika, jiwa pria itu terbakar hebat. Api langit menghilang lagi. Ketika para master dari kelompok pemburu jiwa berteriak, api langit tiba-tiba terbelah dan berubah menjadi beberapa yang lebih kecil. Masing-masing menemukan target dan membasmi setiap kelompok pemburu jiwa. Satu api langit bisa terbelah menjadi ratusan. Inilah rahasia kemampuan Ji Changkong yang bisa menghilangkan api langit dalam sekejap. Namun, kali ini dia tidak membelah ratusan api surgawi sekaligus. Dia mencoba berulang kali dan menemukan bahwa api surgawi kecil setelah hanya membelah 7 sudah cukup untuk membakar jiwa Bagua Tianxi menjadi sia-sia. Oleh karena itu, kali ini adalah untuk membelah 7 api surgawi. Para penguasa dari 7 kelompok pemburu jiwa terjerat oleh 7 api surgawi, jiwa mereka dibakar oleh 7 api surgawi, dan tiba-tiba mereka semua melolong seperti hantu api langit sama sekali. Di depan Li Yan'er dan para master dari kelompok pemburu jiwa, jiwa ketujuh orang ini mulai dengan cepat berubah menjadi gas. Lakukan, Ji Changkong mendengus dingin. Saat ini, dia dan Manganang Gang sudah keluar dari pengepungan satu sama lain. Keduanya, satu di kiri dan satu lagi di kanan, membasmi 8 master lainnya dari kelompok pemburu jiwa yang dalam keadaan linglung. Cahaya jiwa, jaring penghancur, lubang hitam, mengemudi, berbagai keterampilan jiwa unik dari teknik pemurnian jiwa nebula diluncurkan, dan sementara 8 master dari kelompok pemburu jiwa dalam keadaan linglung, keduanya segera berada di atas angin. Li Yan'er akhirnya tidak bisa menahan amarahnya dan berteriak orang-orang yang terbungkus api sudah sekarat, ambillah kekuatan spiritual mereka, jangan ragu. Salah satu anggota kelompok pemburu jiwa tewas seketika, dan 7 di antaranya terjerat dalam api langit, dan mereka hampir mati. Dengan kontak yang tiba-tiba, separuh dari orang-orang telah kehilangan kekuatan bertarungnya, dan separuh lainnya tampak sedikit malu di bawah serangan Ji Changkong dan Manganang. Li Yeonah benar-benar kejam. Dia tidak segan-segan membiarkan rakyatnya menyerang bangsanya sendiri. Tak satu pun dari orang-orang di kelompok pemburu jiwa yang berbelas kasihan. Pada saat kritis ini, orang-orang ini tidak memiliki rasa kemanusiaan sama sekali. Daripada memikirkan cara menyelamatkan teman mereka malah berpikir untuk menggunakan kekuatan spiritual teman mereka untuk membuat diri mereka lebih kuat secara instan berdiri. Ji Changkong mendengus dingin, mengerahkan kekuatan spiritual puncaknya secara ekstrim, dan langsung mengendalikan jiwa kedua anggota kelompok pemburu jiwa, di bawah pengaruh keterampilan mengemudi jiwa, kedua orang itu mulai menimbulkan masalah, menuju ke arah mereka yang ingin mengambil kesempatan untuk mencuri kekuatan spiritual rekannya terburu-buru. Salah satu dari mereka, di antara orang-orang itu, dikejutkan oleh kekuatan mental Ji Changkong yang sangat besar. Jiwanya meledak seketika, dan getaran jiwa yang hebat pun meledak. 2 anggota kelompok pemburu jiwa tewas seketika, dan 2 lainnya juga terluka parah dalam ledakan dahsyat tersebut. Ji Changkong mencibir dan perlahan mendekati orang-orang dari kelompok pemburu jiwa. Pada saat ini, 7 api surgawi telah menewaskan 7 orang itu. 7 api surgawi dapat mencari target baru lagi. Dia membidik Li Yan'er. 320.